Oke, ini karena Kak Beverly-nya juga tujuan luar negeri, jadi mungkin kita mix aja ya Kak, nantinya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Okay. Yes, so at first, congratulations, Beverly, because you already selected to this step. Are you Beverly? Yes, my name is Beverly. Okay, so we want to know about you more. So at first, please introduce yourself. All right. First of all, thank you for the question, and I'm going to introduce myself. My name is Beverly Clarissa Wicaksono. Everyone calls me Beverly. I've been residing in a suburban area called Depok, West Java. I graduated from Pajajaran University, majoring in mathematics department. During my university year, I spent my time getting involved in some committees and organizations. Therefore, I ever got involved in the MPA or Majelis Perwakilan Anggota of Himatika FMIPA Unpad and first Presidium of Himatika FMIPA Unpad, as well being a part of literature of PMK Misiologi Unpad. I was an assistant lecturer, especially for Calculus 1 and 2 during the last year of my university year. And after I got my Bachelor of Mathematics, I worked for Suzuki for 4 years as being an analyst of customer satisfaction and moved into sales strategic development in this year, July 2022. Apart from my working as a main job, I have been involved in a Bridge Zone community, a free English community in Jakarta. And also in 2019, I was a volunteer as a teacher for Aboriginal children at Sahabat Anak Kota Tua, Jakarta. So I can see that you have some experiences in teaching English. So what method of teaching that you use, and is it effective? Sorry, could you please repeat the question? I can see that you have some experiences in teaching English like Sahabat Anak, or you have the community, and also you have ever been English freelance tutor. So can you explain about it and what method of teaching that you use? All right. Before the pandemic outbreak, I was teaching offline at Sahabat Anak Kota Tua Jakarta based on Kota Tua. But during this pandemic outbreak, I was using online platform to teach my students. But as being an online tutor, especially for English education, somehow it's pretty hard to deliver the materials, especially for online. Because the problem, most of Indonesian people or students are shy to open the camera, and it's very hard to conducive or to create a conducive atmosphere for the first time. But since I know that the goal is try to encourage them and also to make them have a brave person, to be a brave person in speaking English fluently, so that I try to utilize like WhatsApp group accounts, such as greeting them using English, and also try to alert them, because it's very important to build their confidence first. So Miss Beverly, previously your major is mathematics, and now you're willing to take Master of Management in Marketing. So how does your work experience like English teacher and also sales? And I can see that you have ever been lecture assistants too. So what's the correlation between your academic background and your program that you will take later? All right. Both are correlation, even though not 100% correlated one to another, or even like all the materials that I learned when I was in university year. But some subjects that I learned when I was in university correlated with my working for some parts. For instance, I used to forecasting models in order to capture and also to determine the target samples for surveys, because
in this part of my responsibility is handling surveys and also using trajectory, using at least 3 data for the past 3 years. I traced about a trajectory for the future about the market and also target samples in specific regions so that we already know what matters most for our customers. Okay, right. So now we move to strong points. Based on your CV, you created around 9 strong points, and I think it's lots of strong points. So from all those lists, which one that you think it's the most powerful and really represents you? The number one that I wrote down about my ability to keep learning and also contributing at the same time. I'm a type of person who like to challenge myself and develop myself. So how about your weakness? You already said you have lack of building boundaries. So what kind of the boundaries that you create and why? Yeah, right. Because contributing to society is kind of my purpose life. I have no clue why I always feeling satisfied when contributing to society, but at the end, it's very hard to create a boundary for me when someone asks me or requests to me about Beverly, please help me, or even like to handle a class because at the same time, I've been involved in Bridge Zone English community, and we are running 3 classes in the same time in a week. And sometimes the PIC from different class asks me to handle the class for being a facilitator, for example. And sometimes it's hard to say no because I really want to help and give my hands to other persons as long as I'm able to give my hands. And this is why I mentioned that it's very tough to create boundaries for me. I often find myself have my hands full. Okay, so it also means that you are people pleaser. Sorry? Okay, so it also means that you're a people pleaser. No, not a pleasure person, but I just want to give my hands as long as I can. Even though I know that during my working, because I oftentimes involved or working together with third parties, finally I know how to create a boundary because it's very important to know our self-awareness. So, Miss Beverly, you choose Melbourne University. Why don't you choose like Harvard, Stanford, or Columbia? That's really more popular and great in business school. Why do you choose Melbourne University? All right. To answer that question, I already did a deep research about marketing fields that are offered by different university, and why finally I ended up to choose Melbourne University is because the subjects or the provided subjects by Melbourne University are in line with my future goals, as I intend to be a marketing specialist in the future. The marketing specialist in the future that I intend to form myself is about mastering both analyzing and also digital transformation. And that's why after I've been researching about the materials are provided by Melbourne University, they provide both digital transformation and also analyzing, such as marketing metrics, omnichannel, and also consumer and consumption that I intend and also genuinely attracted to do some research on that topic. Nowadays, there are many courses that's related to marketing, like both free and paid courses. So since you also work as staff sales development, you must have often trained. So is it not enough? Why should you continue your study? Sorry, could you repeat the question?
Oh, okay. So, nowadays there are many courses that's related to marketing. So, is it not enough? Why don't you just take the courses, and why do you choose to continue your study? Okay, I get your point. Massive reason why I finally intend to continue my master because I really want to have a deep understanding of marketing itself. And also, the study programs that offered by Melbourne University generally attracted me. For example, because in the future, I intend to apply for being a marketing specialist in a consultant company. They provide the students with a GCG or consulting group where I can explore myself to understand about consulting company deeply, and also I can implement in the future about what I learned at Melbourne University. Sekarang kita pakai bahasa Indonesia ya, Mbak Beverly. Okay. Jadi tadi Mbak Beverly, Anda bilang kalau misalnya Anda ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Emangnya di Melbourne University itu ada nggak sih kurikulum atau mata kuliah yang spesial gitu, yang nggak ada di Indonesia? Kenapa harus ke luar negeri? Oh, ada. Aku sebelumnya sudah melaksanakan research, melakukan beberapa research, terutama ke UI. Kalau ITB emang nggak ada. Jadi perbedaannya adalah di program studi atau program pendukung di luar dari subjek atau material yang ditawarkan oleh Melbourne. Di Melbourne itu mereka punya konsep yang luas untuk marketing, bukan hanya tentang digital transformation atau digital marketing saja, tetapi juga mereka sangat dalam di dunia analisis. Contohnya mereka punya yang namanya neuromarketing. Jadi saat ini karena kita living in 4.0 era, jadi hybrid marketing itu sangat sudah fleksibel dan familiar untuk online maupun offline marketing. Karena itu saya sangat tertarik di Melbourne karena dia bisa offer neuroscience marketing. Di samping itu karena saya penasaran dengan yang namanya customer stage before purchasing something. Jadi penasaran dengan bagaimana sih touch point apa stage dari customer itu sebelum melakukan pembelian di dunia marketing baik online maupun offline. Dan dia punya yang namanya consumer and consumption material or subject. Selain daripada material yang menurut saya sangat bervariasi dan mumpuni terhadap mimpi saya untuk menjadi marketing spesialis, dia juga punya yang namanya program The Internship. The Internship ini adalah suatu komunitas untuk mahasiswa Melbourne University, di mana dia akan memiliki seorang mentor yang akan membantu dia untuk bagaimana cara mengimplementasi subjek-subjek marketing di dunia real atau di dunia bisnis real. Selain daripada itu, karena saya sangat ingin bekerja di dunia consulting group, dia punya yang namanya GCG, The Group Consulting. Nah, di sini kita bisa explore bagaimana sih sebenarnya kondisi dari perusahaan consulting itu dan bagaimana kita bisa mengimplementasikannya di dunia real, especially for consulting group. Jadi bisa dibilang rencana Anda nantinya itu akan bekerja di consulting company ya? Yeah, for my upcoming goals. Apakah sudah ada target perusahaan apa yang akan menjadi tempat Anda nanti melanjutkan karir setelah studi? Jika boleh saya berkata, saya sangat tertarik dengan visi dan misi dari BCG, Boston Consulting Group. Reasonnya karena saat ini saya bekerja di dunia otomotif, yang otomatis sangat concern untuk perkembangan inovatif di dunia otomotif. Kita tidak bisa pungkiri saat ini Indonesia memiliki jarak yang cukup signifikan berbeda dengan negara lain yang mungkin walkable atau kita bisa jalan kaki nih ke kantor. Nah, tapi ternyata Indonesian people itu masih concern dengan dunia otomotif. Tapi di satu sisi kita ternyata punya side effect, yaitu adalah kita justru menyumbang karbon dioksida.
Nah, BCG sangat concern terhadap 2030 dia memiliki tujuan bahwa grup yang bekerja sama dengan BCG akan mampu mengurangi gas emisi. Lalu juga Anda di ISE juga sudah menulis ya bahwa salah satunya ingin membuat NGO, benar ya? Iya, betul. Udah sejauh mana sih persiapan Anda tentang NGO yang akan Anda buat nantinya? Oke, saat ini saya belum memiliki basic secara khusus untuk dunia marketing, tetapi saya sering melakukan brainstorming terhadap teman-teman saya yang memiliki family business, especially untuk NGO. Saya sangat memiliki concern untuk membangun NGO untuk support local businesses di Indonesia. Karena menurut saya, terkait dengan artikel yang saya baca, 99% GDP di Indonesia itu kontribusi terbesarnya adalah small and micro enterprises. Tetapi kita masih sulit untuk mempertahankan small dan micro enterprises ini. Sehingga saya memiliki mimpi ke depannya untuk memiliki web base, di mana web base ini adalah berbasis marketing, dan kita membuka untuk lokal bisnis untuk support mereka. Contohnya, tentunya saya akan melakukan research terlebih dahulu, karena in the next 5 years, of course, that will be different about the effect or the causes or even issues that might have faced by our enterprises gitu. Jadi kita akan melakukan pendalaman apa sih yang sebenarnya menjadi kendala atau kebutuhan micro dan small enterprises di Indonesia in the next 5 years. Setelah itu, jika kondisinya masih sama sesuai dengan artikel yang saya baca di BCG, yaitu tentang bagaimana mengetahui atau identifying the target market, the right target market, especially untuk micro dan small, kita akan membuka channel untuk melakukan workshop. Jadi saya berharap untuk kedepannya bisa membangun suatu NGO marketing web based on-nya itu adalah web based, di mana kita membuka sejumlah workshop untuk membentuk groundwork atau firm groundwork untuk memperkuat dasar dari micro dan small enterprises ini. Emangnya sepengetahuan Mbak Beverly di Indonesia sendiri belum ada ya NGO seperti itu? NGO seperti itu sebenarnya sudah ada, tetapi pada dasarnya mereka adalah berbayar. Dan kalaupun mereka bukan tidak berbayar, tapi ada memang bukan NGO, tapi dia itu lebih ke arah marketing community. Salah satunya yang saya tertarik ada TES, The Entrepreneur Society. Dia adalah social marketing, sosial, hanya sekedar komunitas sosial, tapi bergerak di bidang marketing. Tetapi untuk web base sejauh ini yang saya tahu mereka selalu berbayar karena mereka akan link ke Google Ads. Jadi nantinya NGO yang Anda bangun berarti semuanya free gitu ya? Lebih ke arah free ya, saya akan membuat NGO marketing, especially untuk kayak workshop atau untuk seperti pemahaman dasar yang harus dipenuhi oleh bisnis kecil menengah ke bawah untuk memiliki basic yang kuat. Berarti untuk pendanaannya nanti seperti apa kalau misalnya free? Sesuai dengan sistem NGO di Indonesia, yaitu kita akan melakukan fundraising. Dan juga ini adalah untuk perkenalan dan membantu atau boost our local businesses. Sebenarnya intensinya ke arah sana. Tetapi kalau ditanya bagaimana untuk pendanaannya, dia akan sistemnya seperti NGO pada umumnya di Indonesia, yaitu melakukan fundraising. Mungkin dari saya segitu dulu. Silakan dilanjutkan oleh Bapak Riyandi. Baik, terima kasih Bu Nofri. Selamat pagi Mbak Beverly, sehat hari ini? Pagi, sebenarnya lagi isoman. Baik, semoga lekas. Untungnya online ya. Baik, semoga lekas sehat ya Mbak ya. Amin. Tadi saya menyimak pembicaraan dari awal dengan Ibu Nofri. Mbak Beverly ingin melanjutkan studi ke University of Melbourne ya, kalau nggak salah. Ya. Itu berarti di Australia. Kenapa
Mbak Beverly menjatuhkan pilihan di Australia? Apakah sebelumnya sudah riset di beberapa negara atau langsung menjatuhkan pilihan ke Australia, spesifiknya ke Melbourne? Oke. Em, Tentunya saya pernah melakukan riset di UK dan juga negara kedua adalah Australia. Kenapa Australia pada akhirnya? Karena saya tahu bahwa Australia itu adalah negara yang multicultural. Dan dari perspektif ini, saya merasa bahwa ketika kita membangun network yang lebih luas atau di multicultural country, kita bisa mendevelop networking yang lebih luas secara global atau internasional. Sebenarnya pada dasarnya adalah seperti itu. Karena ketika nanti ke depan brainstorming terhadap negara-negara maju lainnya itu sangat penting. Iya. Kemudian kenapa harus University of Melbourne? Apakah sudah ada gambaran kira-kira nanti akan menjatuhkan spesialisasi marketing seperti apa? Kemudian bisa diceritakan gambaran rencana studi yang akan dijalankan di sana. Oke. Kenapa pada akhirnya saya memilih Melbourne University? Sebenarnya karena uh, seperti apa ke depannya marketing spesialis yang ingin saya bentuk terhadap diri saya, yaitu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ingin membentuk bahwa posisi marketing itu bukan cuma sekedar digital transformation saja, walaupun kita tahu saat ini fokus kita adalah di dunia digital, karena Indonesia masih kurang percaya diri atau kurang familiar untuk digital transformation-nya, especially untuk enterprises small and micro. Dan juga di satu sisi, menurut saya ketika kita tahu dunia digital transformasi, itu kurang lengkap kalau kita tidak memiliki strong basic di dunia analisanya. Karena itu saya memilih Melbourne karena dia mampu mengcover both analyzing dan juga digital transformation. Lalu rencana program studi, yang pertama saya harus menyelesaikan 200 poin program sesuai dengan yang sudah saya baca dan unconditional offer yang sudah saya terima dari Melbourne University. Dan di sana saya akan set aside atau memprioritaskan subjek-subjek yang mendukung saya untuk goal ke depan. Yang pertama tentunya akan belajar tentang dunia analisanya, yaitu marketing metrics, omnichannel, consumer, and consumption. Kemudian juga saya akan mengambil neuroscience marketing. Setelah itu, di luar daripada material yang akan saya set up untuk mendukung harapan saya ke depan sebagai marketing spesialis, saya juga berharap untuk bisa get involved di beberapa komunitas yang mendukung saya untuk lebih cepat familiar dengan dunia marketing, seperti ikut dalam di internship dan juga GCG atau consulting group yang sudah disupport oleh Melbourne University. Iya. Bisa diceritakan kira-kira nanti gambaran rencana research yang akan dilakukan seperti apa? Atau mungkin sebelumnya Mbak Beverly sudah pernah melakukan korespondensi atau komunikasi dengan satu atau beberapa dosen yang ada di sana? Oke. Sejauh ini saya hanya mengikuti webinar untuk Melbourne University itu sendiri, tetapi ada salah satu dosen yang saya sangat interesting dengan dosen tersebut. Namanya adalah aku lupa, Brown Decker. Nah, dia itu melaunching suatu buku namanya Going Viral, di mana buku ini sangat mendeskripsikan penasaran saya karena dia mencoba mencari tahu atau melakukan research. Kenapa ya beberapa iklan atau advertisement itu easily to be shared. Jadi sangat mudah secara global itu di-share ke semuanya. Kenapa seseorang bisa memiliki willingness untuk share suatu konten, tetapi konten lain tidak? Dan tentunya itu sangat berkaitan dengan dunia marketing ke depannya, karena kita akan melalui digital transformation yang lebih canggih tentunya. Dan beberapa negara mungkin sudah memiliki struktur teknologi yang lebih maju. Karena itu saya juga penasaran kenapa sih beberapa advertisement itu bisa
mengattract people beberapa dan bahkan ratusan viewers untuk bisa men-share advertisement ini. Baik, tadi kalau tidak salah menyebutkan ingin menjadi seorang marketing spesialis, kemudian punya mimpi ingin membangun NGO. Bisa dijelaskan korelasi dari atau hubungan dari ingin menjadi seorang ahli di bidang marketing, kemudian ingin juga di satu sisi membangun NGO. Apakah keduanya ini memang ada hubungan atau sebenarnya dua hal ini adalah dua hal yang berbeda dan keduanya merupakan cita-cita atau mimpi dari Mbak Beverly? Sebenarnya dua hal tersebut berkesinambungan. Dan kenapa saya memilihnya adalah Master of Management? Karena Master of Management itu mempersiapkan student untuk bisa membangun suatu, entah itu company, entah itu NGO. Karena selain daripada marketing itu sendiri, materials yang akan kita pelajari, kita juga belajar bagaimana memulai suatu perusahaan secara globally. Seperti Melbourne salah satunya, dia provide tentang human resource. Jadi bagaimana kita managing behavior in organizations. Jadi bukan cuma stuck di dunia marketing, tapi secara luas overall, baik ketika kelak kita ingin membangun suatu company ataupun NGO. Dan kenapa saya bilang berkesinambungan? Karena sebelum kita ready untuk buat NGO ataupun company, kita harus paham mengenai hierarki yang akan kita bentuk dan struktur NGO yang akan kita mau buat ke depannya. Karena saya tahu saya belum memiliki basic untuk membangun suatu NGO, pertama saya harus memfamiliariskan diri saya atau memfamiliarkan diri saya dengan marketing fields itu sendiri. Selama ini saya memiliki hanya basic dasar di kantor saya, tempat saya bekerja, tetapi saya belum memiliki basic bagaimana sebenarnya marketing fields in a real life. Jadi saya berharap itu semuanya bertahap terlebih dahulu. Dimulai dari bagaimana memahami marketing fields dengan cara bekerja di consultant company, karena ketika kita bekerja di consultant company, kita juga ada sometimes akan belajar bagaimana company itu terbentuk dan juga hierarkinya seperti apa, struktur organisasinya seperti apa. Setelah itu, saya akan belajar banyak dari consulting company ini untuk bagaimana membuat suatu NGO dan tentunya akan terus bertanya dan brainstorming terhadap orang lain yang sudah terlebih dahulu membuat NGO. Baik, ingin membangun atau membentuk NGO, kenapa tidak melakukan kerjasama saja dengan NGO-NGO serupa atau NGO yang pernah ada? Maksud saya bisa dijelaskan urgensi dari kenapa harus sekali seorang Mbak Beverly membangun NGO baru, tidak bekerja sama dengan NGO yang pernah ada sebelumnya. Oke, pertama pertanyaannya sangat make sense. Kenapa sih tidak bekerja sama dengan NGO lain atau misalnya menjadi part dari NGO itu sendiri? Menurut saya, ketika saya sudah menjadi master, especially ketika kita sudah lulus dari, ini adalah tahapannya S2 gitu ya. Jadi menurut saya, kalau saya merasa ketika kita sudah lulus dari dunia master, harusnya kita membawa sebuah perubahan. Dan bukan hanya sekedar pengikut. Jadi, kenapa di sini saya punya breakthrough untuk punya rasa yang punya kerinduan untuk membentuk satu NGO, karena saya tahu bahwa harapan dari lulusan seorang master adalah bisa membuka peluang kerja yang baru dan tentu juga memiliki kontribusi yang jauh mungkin lebih advance dari lulusan S1. Itu sebabnya saya lebih memilih untuk membuka NGO untuk lebih bisa mensupport apa yang menjadi harapan di dunia marketing. Selain itu juga harapan sebagai seorang lulusan dari master. Baik, kalau saya lihat di CV Mbak Beverly, berarti ini bisa dikatakan lintas bidang ya, Mbak Beverly seorang sarjana matematika, kemudian ingin melanjutkan ke bidang lain, cross major ke marketing manajemen. Kemudian saya ingin menanyakan, kira-kira nanti kesulitan
atau kendala apa saja yang akan Mbak Beverly hadapi ketika belajar subjek yang berbeda dengan ketika belajar di program S1-nya yang lalu? Baik, mengenai pertanyaan tersebut, tentunya akan terdapat beberapa marketing words yang tidak familiar di telinga saya. Itu sudah pasti tentunya. Mungkin hanya beberapa marketing words yang akan familiar tergantung dari bagaimana saya bekerja saat ini. Karena motivasi saya kenapa pada akhirnya saya memilih dunia marketing adalah karena tempat kerja saya menginspirasi saya dan tempat kerja saya yang menyadarkan saya bahwa oh saya sangat ingin di dunia marketing dan my passion is about marketing gitu. Kesulitannya mungkin untuk hal kayak seperti analisa, hitungan, mungkin akan bisa disupport dengan matematik bachelor saya. Cuma untuk beberapa kosakata marketing atau mungkin bagaimana menganalisa di dunia marketing yang lebih spesifik, mungkin akan saya mengalami sedikit kesulitan yang tentunya kesulitan tersebut seharusnya jika banyak membaca, jika kita banyak melakukan research, harusnya kesulitan tersebut dapat dihadapi. Iya, sejauh ini apa yang sudah Mbak Beverly lakukan ketika Mbak Beverly tadi sudah menjelaskan akan menghadapi kendala-kendala karena akan belajar studi atau ilmu yang berbeda dengan sebelumnya? Oke, sejauh ini tentunya saya belajar tentang dunia marketing di kantor saya terlebih dahulu, lebih mendalaminya bagaimana mengenai sales strategik, kemudian juga dunia marketing di dunia otomotif. Untuk memperkaya wawasan saya mengenai marketing, walaupun mungkin lagi terlihatnya seperti oh cuma di dunia otomotif saja gitu. Tetapi saya juga saat ini sedang banyak membaca dan mengikuti beberapa workshop untuk dunia marketing. Seperti ikut workshop di Glints.com, dia support untuk dunia marketing. Di situ saya belajar banyak mengenai dasar-dasar marketing. Dan saat ini saya juga karena saya sangat tertarik dengan salah satu dosen di Melbourne yang sempat mengeluarkan Going Viral itu, jadi sekarang saya lebih banyak membaca tentang dunia marketing. Baik. Ini Mbak Beverly mendaftar LPDP dengan nanti tujuannya magister ke luar negeri ya Mbak Beverly ya. Kenapa Mbak Beverly memilih beasiswa LPDP tidak memilih beasiswa yang lainnya? Oke, baik. Mengenai pertanyaan tersebut, LPDP bukan satunya yang saya coba. My scholarship journey started in 2019. Tahun 2019 saya memutuskan untuk mencari scholarship. Saya gagal sempat berkali-kali. Dan kenapa pada akhirnya memilih LPDP? Sebenarnya karena saya memiliki visi dan misi yang sama. Visi misi yang sama tersebut baru saya sadari ketika saya sering melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri. Karena sebagai pejuang scholarship, pasti tentunya kita sering yang namanya ikut webinar scholarship. Dan di situ ada suatu statement di mana seorang awardee bilang, karena setiap scholarship akan memiliki visi dan misi tertentu yang pada akhirnya sejalan dengan visi dan misi kita. Di situ saya berpikir, maksudnya apa sih gitu? Karena pada dasarnya setiap orang itu semuanya kan dicoba aja gitu kan. Pada akhirnya berakhir di mana, ya sudah. Dan itu pun yang saya lakukan ketika saya mencari universitas setelah lulus SMA. Saya mencoba beberapa kampus, mencoba beberapa instansi. Sampai pada akhirnya tahun 2021 saya menyadari apa maksud dari perkataan awardee ini. Saya mereflek diri saya sangat senang sekali yang namanya untuk kontribusi, yang namanya untuk melakukan sesuatu di mana berharap menjadi bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Sesederhana waktu saya sekolah, ketika teman bertanya mengenai suatu pelajaran, rasanya seperti ingin gimana ya supaya dia paham, gimana ya supaya orang tersebut understand apa yang aku katakan, seperti itu. Jadi, walaupun mungkin terlihat it's small contribution, tapi aku tahu bahwa
Small contribution ini lama-lama jika dikumpulkan akan menjadi suatu big contribution. Itu sebabnya kenapa pada akhirnya saya memilih LPDP, karena saya merasa inline terhadap visi misi saya, di mana saya selalu merasa satisfied ketika kontribusi untuk lingkungan sekitar saya, walaupun saya tahu yang saya lakukan masih jauh dari sempurna dan sangat kecil kontribusinya. Baik, Beverly merasa sevisi dan semisi dengan LPDP. Kira-kira tahu tidak visi dan misinya LPDP itu apa? Secara garis besar adalah mempersiapkan profesional muda dan juga mempersiapkan anak-anak Indonesia untuk bisa berinovasi di masa yang akan datang. Baik. Tadi setelah banyak diceritakan ya perjuangannya menjadi scholarship hunter, kemudian menjadi pilihan ke LPDP. Nah, kira-kira kenapa LPDP harus memilih Mbak Beverly? Kenapa LPDP harus memilih saya? Yang pertama adalah yang membuat saya berbeda dengan kandidat lain. Saya sangat senang yang namanya mendevelop diri saya, men-challenge diri saya, berani berada di luar comfort zone. Walaupun at the same time, saya juga tidak lupa untuk society yang ada di lingkungan saya. Jadi, kenapa LPDP harus memilih saya? Karena saya akan siap berkontribusi dan juga akan siap untuk tidak pernah berhenti belajar dan mengembangkan diri saya untuk menjadi lebih baik dan juga menolong orang di sekitar saya untuk bersama-sama menjadi lebih baik. Ya, ini tujuan studi akan ke luar negeri ya, Australia. Sebelumnya Mbak Beverly pernah ada pengalaman tinggal atau pergi ke luar negeri? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Nah, berarti kan tentunya akan menghadapi banyak tantangan, kemudian banyak kendala, apalagi Indonesia dan Australia, dua negara yang sangat berbeda ya di banyak hal seperti itu. Kira-kira bagaimana nanti Mbak Beverly menghadapi misalnya culture shock atau perbedaan-perbedaan yang saya sebutkan tadi ketika akan menjalankan studi, biar balance antara studinya lancar, kemudian juga Mbak Beverly akan selesai tepat pada waktunya saat kuliah di sana. Iya, baik. Saya paham bahwa ketika terjadi perbedaan negara, tentunya akan ada yang namanya culture shock, karena tentunya tipikal orang yang berbeda-beda dan juga secara cuaca akan berbeda. Namun, saya yakin bahwa akan dapat melewati itu karena ketika kita memiliki mimpi, ketika kita tahu beban apa yang kita miliki, yaitu menyelesaikan studi kita akan termotivasi. Dan juga saya pernah memiliki pengalaman jauh tinggal dari orang tua saat saya menempuh pendidikan di Jatinangor, Pajajaran. Dan di sana cara saya menghandle untuk culture shock tersebut adalah dengan cara melakukan berbagai kegiatan yang produktif dan positif. Karena dengan begitu kita tidak memiliki waktu untuk galau atau misalnya untuk kangen rumah. Tetapi kita justru memiliki semakin banyak waktu untuk menjadi orang yang lebih baik secara emosional maupun juga secara knowledge. Jadi menurut saya apapun yang terjadi ke depannya, even nanti akan terjadi culture shock dan tentunya pasti itu akan terjadi, selama saya tahu bagaimana menanganinya, yaitu dengan cara menjadi orang yang lebih produktif, saya yakin setiap orang pasti mampu untuk melampaui mimpinya. Ya. Kemudian misalnya, ini misalnya ya tapi saya tidak berharap demikian. Misalnya Mbak Beverly di percobaan kesekian kalinya ya tadi seperti yang sudah dijelaskan sejak 2019 menjadi scholarship hunter, kemudian tahun ini masih belum berkesempatan, belum rezeki dapat LPDP. Apa yang Mbak Beverly lakukan? Yang pertama, saya akan lebih mempersiapkan diri saya dan melihat kekurangan saya. Apa sih sebenarnya kekurangan saya untuk menjadi perbaikan ketika saya mendaftar LPDP lagi di tahun 2023. Karena LPDP itu buka 2 gelombang selama saya masih memenuhi kriteria secara umur, yaitu tidak lebih dari 35 tahun, saya akan mencoba untuk mencari scholarship yang sesuai dengan harapan saya, yaitu saya masih ingin berjuang untuk LPDP tersebut.
Dan tentunya masukan atau feedback dari LPDP Committee yang akan saya dapat kelak ketika mungkin saya mengalami kegagalan untuk tahap ini akan menjadi perbaikan untuk diri saya. Baik, ini berarti tahun ini adalah percobaan pertama untuk LPDP, begitu ya Mbak Iya, ya? benar. Baik, semoga mendapat hasil terbaik ya. Kemudian saya ingin menanyakan, oh ya tadi kan rencana studi mau ke luar negeri. Kemudian di CV saya lihat Mbak Beverly statusnya belum menikah begitu ya. Nah, di sana tentunya akan banyak bertemu dengan banyak orang dari berbagai negara, dari berbagai karakter dan kebudayaan. Misalnya, suatu hari atau suatu saat Mbak Beverly ternyata menemukan partner hidup seperti itu atau ya istilahnya ada kecocokan di sana. Nah, padahal Mbak Beverly tahu ya kalau Wardi LPDP harus kembali ke tanah air untuk mengabdi. Nah, misalnya Mbak Beverly merasa menemukan jodoh atau partner hidup di sana, apa yang akan Mbak Beverly lakukan? Sementara Mbak Beverly ada kewajiban untuk kembali ke tanah air. Okay. Such an interesting question. Menurut saya, ketika saya sudah under kontrak, berarti tandanya saya siap melakukan apapun sesuai dengan yang saya tanda tangani, sesuai dengan perjanjian saya dengan LPDP. Dan ketika hal tersebut mungkin terjadi atau ya memiliki partner dari luar negeri, dari foreigners, saya akan tentunya menjelaskan kondisi saya. Seperti itu. Saya akan menjelaskan kondisi saya dan tentunya saya akan tetap sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan karena itu adalah sebuah sumpah menurut saya ketika kita memegang beban untuk bersekolah di luar dan juga kita sudah menyatakan kita bersedia, tandanya kita harus berkomitmen. Dan yang pertama saya lakukan tentunya akan menjelaskan bahwa saya adalah awardee dari Indonesia dan saya harus kembali berkontribusi untuk negara saya. Seperti itu. Untuk kedepannya apakah dia setuju atau tidak, saya akan tetap strict bahwa saya akan kembali ke Indonesia karena memang itu sesuai dengan sumpah yang akan saya lakukan. Selebihnya itu terserah dia, tapi kalau saya pribadi, saya lebih memilih apa yang saya utamakan saat ini, yaitu menjadi awardee untuk Indonesia. Baik, jadi cinta tanah air itu lebih penting dari segalanya, begitu ya Mbak Beverly ya? Karena sebenarnya semua ada solusinya pasti. Baik, siap. Kemudian, oh ya ini untuk intake-nya 2023 ya kalau nggak salah nanti studinya? Iya, Februari. Iya, Februari. Kira-kira sudah hal-hal apa saja yang Mbak Beverly sudah persiapkan? Tentunya mungkin bisa dijelaskan di luar studi begitu ya, karena tentunya persiapan untuk belajar ke luar negeri kan tidak hanya disiapkan ketika kita baru sampai di sana, tapi sebelum kita berangkat ke sana tentunya sudah banyak persiapan yang harus dilakukan. Misalnya, apakah Mbak Beverly sudah punya gambaran di sana akan tinggal di mana, kemudian hal-hal apa saja yang akan dilakukan selain menempuh studi di Melbourne. Saat ini, sejauh ini saya terus mencari informasi bagaimana kondisi di sana. Dan juga apa yang saya harus lakukan ketika misalnya saya butuh sesuatu. Banyak research terhadap website dari Melbourne, kemudian juga beberapa alumni dari Melbourne yang saat ini masih ada di sana, seperti Kak Guntur, kemudian juga beberapa wardi, saya banyak bertanya kondisinya seperti apa, kemudian juga bagaimana dengan akomodasi dan lain sebagainya. Bagaimana jika saya misalnya ingin mengikuti suatu komunitas atau misalnya saya butuh sesuatu. Dan sejauh ini yang saya lakukan adalah hanya bisa melakukan research. Dan tentunya banyak bertanya kepada wardi yang masih sekolah di sana. Baik, ini posisi Mbak Beverly juga bekerja di sektor swasta begitu ya. Saya ingin menanyakan, kira-kira kantor tahu nggak Mbak Beverly daftar LPDP? Sejauh ini mereka tidak tahu, karena menurut saya mereka tidak perlu tahu mengenai setiap prosesnya, tetapi tentunya di waktu yang tepat mereka akan tahu. Karena saya bukan tipikal yang suka sharing atau suka mengumbar-ngumbar sesuatu di luar dari professional work. Ya, nanti misalkan diterima LPDP, Mbak Beverly baru akan menginformasikan, demikian. Iya, benar.
karena mereka butuh tahu bahwa saya akan resign. Siap. Berarti nanti sudah diputuskan ketika diterima LPDP, Mbak Beverly akan resign dari pekerjaan yang saat ini, begitu ya? Iya. Oke, kalau dari saya cukup Ibu Nofri. Kalau dari Ibu Nofri ini apakah ada tambahan? Sudah cukup sih, Mas. Paling pertanyaan terakhir ya. Mungkin Mbak Beverly bisa meyakinkan kami sekali lagi seberapa layak Anda untuk diterima di LPDP ini. Saya merasa sangat layak. Jika harus memberikan poin dari 10/10, saya memberi diri saya 10. Kenapa? Karena segala yang menjadi inline atau fokus dari LPDP yaitu untuk bisa menjadi kontribusi dan alat perpanjangan dari negara ini untuk lebih baik. Saya siap untuk melakukan dan menjadi orang yang lebih baik karena sesuai dengan yang menjadi karakteristik saya untuk mendevelop saya menjadi lebih baik, dan tentunya tidak pernah melupakan lingkungan yang ada di sekitar saya, dan itu saya buktikan melalui kontribusi saya sejauh ini. Walaupun bekerja, tetapi tetap ingin memberikan tangan kepada komunitas-komunitas yang memang membutuhkan dan teman-teman sekitar yang memang membutuhkan. Mungkin terakhirnya bisa closing statement kali ya, Mbak Beverly. Close statement. Untuk close statement, tentunya jangan pernah melupakan tempat asal. Kemanapun dan dimanapun, sejauh apapun, untuk menimba ilmu itu sangat diperbolehkan, karena memang kita butuh teman atau butuh negara lain untuk brainstorm, dan butuh negara lain untuk kita tahu side positifnya seperti apa. Tetapi jangan lupa untuk kembali ke tanah air dan mengimplementasikannya sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Baik, kalau dari saya sih itu sudah. Mungkin Mbak Beverly tadi juga ada titipan pertanyaan, atau mungkin Mas Ishak mau menyampaikan secara langsung, atau dari teman-teman yang lain yang di sini sebagai partisipan. Baik, izin. Silakan Mas Ishak. Masih di Baik, makasih Mbak Nofri, Mas Randy. Sore Mbak Beverly. Satu pertanyaan sebelum nanti teman-teman interviewer ngasih feedback. Sekarang ini sangat marak di mana Australia mencari tenaga kerja dari luar negeri. Salah satunya adalah dari Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Mbak Beverly sendiri terkait dengan awardee yang melakukan pekerjaan sampingan di Australia, terlepas dari apakah memang itu merupakan suatu kebutuhan terkait dengan tambahan dana ataupun ketertarikannya dengan jumlah penghasilan yang ditawarkan. Oke. Sejauh ini saya mengetahui bahwa kita memiliki kontrak dengan LPDP sesuai dengan jumlah tahun, yaitu 2 tahun. Kemudian juga kita harus kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Menurut saya, ketika kita bisa memanage waktu kita dengan baik, sebenarnya ketika kita bisa manage waktu dengan baik saat yang bersamaan untuk kuliah dan juga menambah wawasan, saya secara pribadi, asalkan kita bisa mengambil hal positif dari tempat kita bekerja di Australia itu, menurut saya tidak apa-apa, asalkan tidak melanggar dari ketentuan yang berlaku. Namun ketika sudah melanggar dari ketentuan yang berlaku, artinya kita tidak bisa menghargai tanah air kita sendiri. Jadi menurut saya harus mengambil knowledge seluas-luasnya selama ada kesempatan, tetapi jangan pernah lupa bahwa kita juga ada di sebuah ketentuan atau legal agreement dengan tanah air kita sendiri. Ada lagi tanggapan dari Mas Ishak? Cukup, nanti mungkin direview sama teman-teman interviewer aja. Selanjutnya dari teman-teman yang lain, sebelum nantinya kami akan memberikan feedback dari Mbak Silmi, Mbak Puji, dan Mas Rahmat.
Ada ya, oke, mungkin nanti juga bisa disampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi sharing atau feedback ya Mbak Beverly. Mungkin dari Mas Randy terlebih dahulu mau memberikan feedback Mas atau sharing pengalaman. Baik, terima kasih Mbak Nofri sama Mbak Beverly. Saya apresiasi dulu ya, karena sudah cukup baik menurut saya dari sepanjang interview dari awal sampai akhir. Mungkin tadi saya juga terlihat ya agak melongok-melongok seperti ini karena sebenarnya juga mencatat gitu. Kira-kira nanti apa saja yang bisa jadi masukan buat Mbak Beverly biar semakin bagus seperti itu. Nah, nanti di tengah-tengah ketika saya memberikan feedback nggak apa-apa ya Mbak Beverly ya kalau mau ditanyakan atau misalnya ada hal-hal yang mungkin belum jelas atau tidak setuju dan sebagainya. Nah, saya dari awal tadi menyimak di perkenalan gitu ya, introduction. Kalau menurut saya terlalu panjang seperti itu dan jadinya kayak kurang mengena. Apalagi kan tadi disampaikan dalam bahasa Inggris gitu ya. Kita nggak pernah tahu beliau bertiga interviewer itu apakah semuanya lulusan luar negeri atau ini bukan berarti saya mendiskreditkan yang dalam negeri ya. Maksud saya belum tentu ketiga pewawancara itu memahami apa yang disampaikan kalau kepanjangan seperti itu. Kalau saya boleh saran di perkenalan bisa disebutkan nama seperti itu, nama lengkapnya, kemudian background studi S1 boleh disebutkan, kemudian kalau mau menyebutkan pekerjaan juga nggak apa-apa, kemudian disebutkan atau ditambahkan mau studi kemana, sudah jelas kan tadi ya, sudah punya LOE, mau ke universitas mana dan negara mana, mau ambil prodi apa, dan jangan lupa bisa ditambahkan mau studinya itu dengan LPDP seperti itu. Karena kan di sini kita itu mau daftar LPDP. Jadi kita itu ingin merayu, kita itu ingin apa ya menarik atensinya LPDP gitu ya melalui para interviewer itu dan kita harus tunjukkan sedari awal seperti itu bahwa saya termotivasi atau memiliki motivasi ingin melanjutkan studi di mana dengan beasiswa LPDP karena itu bisa ditambahkan seperti itu. Kalau standar pengalaman saya sesuai saya mengutip dari mentor kakak Wardi saya juga kemarin itu paling lama 2 menit itu juga udah paling lama 1 sampai 1,5 menit lah ininya apa namanya standar waktu untuk perkenalan seperti itu. Kalau pengalaman saya kemarin, saya bahkan nggak dikasih waktu untuk perkenalan. Saya nggak tahu kenapa seperti itu. Jadi ya langsung-langsung aja ditanya-tanya seperti orang ngobrol gitu. Kalau tadi kan kita menyimulasikan kan lebih formal gitu ya, Mbak Nofri memperkenalkan, kemudian suruh kenalan Mbak Beverly dan sebagainya. Kalau saya kemarin enggak, jadi langsung dibuka. Prediksi saya membuka adalah psikolognya, kemudian langsung-langsung aja ditanya seperti itu. Oh ya, infonya kemarin saya dapat feeling saya beliau bertiga adalah 3 orang profesor, jadi 2 profesor akademik dan profesor satu lagi itu psikolog seperti merangkap psikolog seperti itu. 2 laki-laki, bapak-bapak dan 1 ibu seperti itu. 1 ibu itu kayaknya yang psikolog. Walaupun saya nggak ngerti itu benar apa enggak gitu, karena di identitas mereka itu mungkin standar LPDP yang tahun ini gitu ya, mereka nggak menuliskan nama secara detail selain nama saya yang tertera di Zoom-nya seperti itu. Jadi misalkan kayak Mbak Beverly itu mungkin ditulis itu hanya BW gitu. Terus Mbak Novri Andini itu NA gitu. Jadi kita nggak pernah tahu ini. Jadi saya sempat kagok dan ini saya harus menyapa dengan apa gitu ya Bapak. Jadi saya general saja itu Bapak dan Ibu seperti itu. Tanpa menyebutkan nama karena saya nggak tahu juga nama beliau yang asli siapa. Dan nggak kenalan juga. Kenalan tuh hanya satu, psikolog seperti itu. Itu pun juga inisial kayaknya. Saya nggak ngerti juga itu maksudnya apa. Nggak menjelaskan namanya. Beda dengan pengalaman saya di 2021 sebelumnya yang saya gagal itu jelas semua namanya seperti itu. Jadi saya enak, oh Bapak Budi misalkan, Ibu Lala atau siapa gitu. Nah kalau yang 2022 kemarin tuh benar-benar surprise namanya aja sampai nggak bisa dieja untuk inisial nama itu. Itu untuk yang perkenalan mau ada yang ditanyakan dulu Mbak Beverly atau sudah cukup? Jadi Sudah cukup. jadi perkenalan nggak apa-apa diawali dan di highlight bahwasanya mau studi lanjut dengan LPDP itu tadi. Kemudian oh ya tadi saya juga masih menyimak ada sedikit-sedikit filler gitu ya.
aku enggak, dan sebagainya. Jadi walaupun ini simulasi, karena kita nggak pernah tahu ya, kadang sadari atau enggak, kalau kita terbiasa seperti itu, akhirnya nanti di waktu real interviewernya itu akan terbawa seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau walaupun ini latihan atau simulasi itu dibiasakan gitu. Karena alam bawah sadar itu kadang lebih susah dikontrol ya daripada waktu kita apa namanya, waktu kita sadar seperti itu. Dan itu spontan dan kita kan nggak bisa ngeralat, misalkan udah aku udah enggak atau yang lain gitu ya nyebutnya, terus oh maaf terus diulang lagi kan nggak mungkin. Nah, dan perlu diketahui juga bahwa di sana juga ada psikolog gitu ya, psikolog bukan sembarang psikolog. Jadi ketika mungkin kita merasa fine fine kemudian lancar dan sebagainya, kita belum tahu gitu ke gesture kita atau ke attitude kita selama interviewer itu mendapatkan penilaian yang seperti apa. Jadi benar-benar walaupun ini hanya simulasi atau latihan, kita kondisikan seperti yang sebenarnya seperti itu. Jadi tadi mungkin saya sempat beberapa pertanyaan kalau nggak saya yang sifatnya mengulang seperti itu. Dan kayak message dari Mbak Beverly itu bukan sebenarnya, tapi ini kan sudah ya tadi dijelaskan sebelumnya gitu. Nah, Mbak Beverly kayak yang mengungkapkan, eh, menjelaskan seperti penjelasan saya sebelumnya itu nggak apa-apa gitu. Tapi saya melihat dari mimiknya itu kayak mimik yang perasaan tadi sudah ya saya jelaskan gitu, kok ditanya lagi gitu. Nah, itu mungkin terjadi gitu Mbak Beverly. Bahkan dari 3 orang peserta itu diulang. Jadi nggak tahu, mungkin kesannya ingin menguji mental kita atau seperti apa, atau menguji konsistensi, itu bisa jadi itu. Jadi tetap tetap kita feel-nya atau apa ya, kayak auranya ya fine aja walaupun itu pertanyaan terkesan berulang seperti itu. Jadi ketika ditanya pertanyaan satu dengan pertanyaan yang sama A seperti itu ya dijawab seperti itu. Yang kedua, ketika muncul kembali juga dijawab dengan hal yang sama, atau ketika kita ingin menjelaskan dengan bahasa yang berbeda juga monggo silahkan seperti itu. Ada juga kadang yang saya dapat ilmu dari Word sebelumnya itu, pertanyaan berulang tuh selain menguji konsistensi juga ingin melihat gitu. Ketika kita dapat pertanyaan yang sama, apakah kita akan jawabnya di seputar itu saja gitu. Itu yang pertama. Bisa jadi yang kedua juga orang menanyakan kembali atau cross check lagi itu karena nggak paham dengan apa yang disampaikan sebelumnya gitu. Jadi misalkan kayak tadi yang saya sebutkan, ketika Mbak Novri tadi sudah menanyakan, saya lagi menambahkan nanyakan gitu. Nah, tanamkan kepikiran kita kalau oh mungkin ini ya penjelasan yang sebelumnya tadi belum jelas kali ya dari saya gitu. Nah, itu agar lebih diperjelas seperti itu. Walaupun tadi juga nggak masalah sebenarnya mengutip pernyataan seperti penjelasan sebelumnya, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau seperti itu juga langsung saja dijawab gitu. Yang terpenting esensinya masih sama walaupun kalimatnya itu diubah atau pengen diubah. Kemudian eye contact tadi juga bagus ya, walaupun sesekali itu masih masih kelihatan mikir gitu, mikir kemudian masih bingung. Terutama yang tadi waktu closing statement tuh saya yakin kayaknya Mbak Beverly kaget banget disuruh closing statement. Nah, kalau saya kemarin kalau boleh saya kasih tips atau saran tuh, saya nyiapkan kayak skrip untuk introduction dan juga closing statement, termasuk kenapa LPDP harus memilih saya seperti itu. Nanti mungkin bisa minta nomor WA saya ke Mbak Novri untuk, atau Kak Puji di sini juga ada, untuk bisa saya share kira-kira apa saja yang perlu gitu ya di highlight di masing-masing itu seperti itu. Dan menurut saya nggak perlu dihafalkan, tapi paling nggak dipahami. Oh, saya waktu perkenalan seperti tadi ya, saya buka sedikit, ngomongnya ini poinnya. Nanti waktu closing statement juga ini seperti itu. Jadi biar nggak terkesan menghafal. Kenapa saya nggak merekomendasikan hafalan? Hafalan bisa jadi lupa. Terus kalau sudah lupa jadi bubar. Dan kayak tadi jadi bingung closingnya apa ya gitu. Nah, itu kalau bisa nanti waktu realnya jangan jangan seperti itu ya, Mbak Beverly. Karena nanti terkesan kenapa dengan pertanyaan padahal cuma closing statement seperti itu. Malah terkesannya oh jadi nggak siap atau kaget atau terkejut atau seperti apa gitu. Biasa saja gitu, walaupun pertanyaannya memang cukup mengagetkan gitu. Itu saya alami benar-benar di 2 tahun terakhir 2021 dan kemarin juga, ada hal-hal atau ada pertanyaan yang memang mengejutkan gitu. Disadari atau tidak, justru pertanyaan itu terpancing dari apa jawaban kita sebelumnya gitu. Jadi
Sebenarnya yang bisa ngontrol ya, yang bisa ngontrol terus mengendalikan itu ya kita sendiri gitu. Tapi karena mungkin kita terlalu excited atau kita ingin menunjukkan sesuatu yang wow dari kita tanpa disadari gitu, kita tuh justru malah membuka celah gitu, membuka celah untuk pertanyaan lanjutan seperti itu. Jadi saran saya sebaiknya jawab apa yang ditanyakan, tidak perlu menjawab apa yang tidak ditanyakan seperti itu. Jadi biar biar nggak melebar. Mbak Beverly. Jadi misalkan ditanya kayak tadi sudah pernah keluar negeri atau belum? Sejauh ini memang belum gitu. Itu cukup singkat nggak apa-apa. Gitu. Karena memang belum gitu ya. Yeah. Terus waktu ditanya adaptasi tadi saya justru dapatnya di belakang. Nah itu kalau bisa di depan. Tadi kan Mbak Beverly memang belum pernah ke luar negeri sekalipun, kemudian masih sebatas riset, riset dan riset sejauh ini, nanya-nanya orang dan sebagainya. Nah, terus untuk yang adaptasi tadi walaupun belum pernah keluar negeri tapi pernah punya pengalaman jauh dari orang tua. Nah, itu seharusnya di depan. Seperti itu. Seharusnya di penjelasan itu di depan. Jadi bukan yang riset-riset, nonton video, nonton YouTube tanya sana sini seperti itu. Karena pengalaman yang Mbak Beverly rasakan sendiri itu adalah value-nya itu jauh lebih besar seperti itu. Jadi ketika saya tanya tadi misalkan kan belum pernah keluar negeri gitu lah, nanti mau keluar negeri setahun sampai 2 tahun gitu misalkan kan ya, kemudian gimana nanti adaptasi menghadapi culture shock, perbedaan culture, kemudian apa tadi perbedaan musim misalkan seperti itu ya, perbedaan orang-orang yang akan ditemui di sana. Ya sebutkan saja gitu, ya Bapak, ya Ibu, walaupun saya belum pernah sekalipun keluar negeri gitu, tapi saya yakin saya memiliki adaptasi yang baik, saya memiliki adaptasi yang bagus. Hal ini pernah saya alami ketika yang tadi itu dijelaskan S1 dan sebagainya. Nah, nanti bisa ditambahkan terakhir-terakhir waktu mau menutup jawaban, hal ini juga nantinya akan saya perkuat dengan saya riset, saya tanya sana sini misalkan gitu ya dengan awardee atau tanya yang sudah berkuliah di sana, Australia itu begini keadaannya, Australia seperti ini, disiapkan juga nggak apa-apa nanti jawabannya. Nah, sehingga dari yang pernah punya pengalaman sendiri sama hasil riset itu meyakinkan saya gitu bahwa saya nanti tidak akan mengalami atau tidak akan mendapatkan kendala yang berarti gitu saat studi seperti itu. Kemudian saya tadi mencatat, oh iya, yang waktu menjawab pertanyaan bahasa Indonesia, saya lupa pertanyaan persisnya tadi, itu di tengah-tengah Mbak Beverly menambahkan English gitu ya. Nah, sebisa mungkin kalau menurut saya, kalau ditanya English ya dijawab English, kalau ditanya bahasa Indonesia dijawab bahasa Indonesia, seperti itu. Bukan berarti nggak boleh ya, atau bukan berarti salah gitu. Saya khawatirnya malah terkesannya overconfident gitu ya. Katakanlah misal Mbak Beverly ini kan ayat 9 gitu misalkan ya. Terus kemudian ditanya bahasa Indonesia tapi ingin show off semaksimal mungkin, kemudian di tengah-tengahnya ditambahin untuk English gitu. Nggak ada yang salah gitu. Tapi saya khawatir ada penilaian lain di sisi itu gitu. Padahal jawabannya bagus gitu ya. Englishnya cukup fluent, cukup bagus gitu. Tapi kayak menurut saya kayak nggak menghargai gitu. Loh ini kan ditanya bahasa Indonesia, kenapa tiba-tiba muncul English gitu? Jangan-jangan ini nanti overconfident atau yang sebagainya gitu. Udah banyak gitu ya contoh-contoh case orang yang hebat, yang luar biasa gitu ya. Tapi kenapa kok masih nggak lolos LPDP-nya seperti itu? Nah, kita nggak pernah tahu juga itu faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan mereka. Kemudian oh ya, tadi sudah ya untuk yang penggunaan bahasa yang kurang baku sebaiknya dilatih gitu ya. Walaupun tadi mostly udah bagus sih, udah saya, Bapak Ibu dan sebagainya. Tapi tadi masih muncul aku gitu. Yeah. Terus aku lupa dan sebagainya. Itu spontanitas sih, saya yakin spontanitas. Karena sambil Mbak Beverly-nya ngelirik ke atas dan kanan dan kiri gitu. Kalau bisa itu juga apa kayak diminimalisir ya Mbak Beverly ya. Saya pernah juga dapat info dari teman yang awardee yang kebetulan psikolog juga ya. Maksudnya psikologi bidangnya, lirik kanan kiri, garuk-garuk atau terkejut itu bukan kadang, itu katanya mengindikasikan ekspresi-ekspresi dengan penilaian tertentu gitu. Cuman saya nggak belum dapat info detailnya seperti apa. Tapi kayak kanan kiri itu eh, pernah saya tanyakan, selain mengesankan mikir, itu bisa diartikan yang lain. Misalnya kita mencari-cari. Nah, padahal kita nggak pernah mengalami atau istilahnya
apa ya, bahasa ininya kayak kayak ngeles gitu. Nah, lebih baik eye contact-nya tetap terjaga kayak gitu, tetap di mana Kamera ya. kamera seperti itu. Wah ya, walaupun kanan kirinya juga nggak apa-apa gitu kan, nggak mungkin kita sejaman gitu nggak kedip terus cuman lihat, kan nggak mungkin juga itu, karena pasti pewawancara akan membawa atmosfernya itu lebih lebih santai seperti itu. Lebih santai, dan biar mereka, mungkin mereka biar menggalinya juga maksimal, menggali apapun yang ingin ditanyakan di mereka seperti itu. Kemudian oh ya, kalau saran saya lagi ini, dari beberapa jawaban Mbak Beverly bisa lebih dikonkretkan gitu ya. Contoh kayak mana ya tadi ya, yang ada yang kebermanfaat untuk society, masyarakat, community dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya nggak ada yang salah gitu ya, jawaban seperti itu. Tapi kalau bisa dibikin yang gimana bahasanya, dibikin yang serial mungkin gitu Mbak Beverly. Misalkan gini, kan tadi ingin menjadi marketing spesialis gitu ya, terus di sisi lain pengen jadi konsultan, kepingin bangun NGO seperti itu ya. Itu bagus, di apa, misi dan mimpinya jadi apa. Nah, kalau bisa ini lebih saya ngomong ini berkaitan dengan yang masih rendahnya, apa tadi itu, customer apa gitu ya, yang di UMKM. Saya tadi nggak sampai nyatet. Nah, itu bisa ditambahkan gini, maksud saya, realnya itu pakai data. Misalkan sejumlah berapa persen atau berapa ribu atau berapa ratus, saya nggak tahu pasti. Nah, itu kalau masih memungkinkan bisa ditambahkan gitu. Ini penting untuk nanti highlight ke urgensi seperti itu. Karena bidang bidang marketing, manajemen itu kan umum gitu ya. Maksudnya ya hampir setiap universitas pasti punya seperti itu. Nah, tadi sudah bagus Mbak Beverly menjelaskan kalau di Melbourne itu ada nggak hanya digital transformation gitu ya, tapi Mbak Beverly ingin belajar hal-hal spesifik yang sudah disebutkan. Termasuk tadi menyebut dosen tuh kalau nggak salah siapa ya, lupa. Nah, Iya, itu aku tiba-tiba lupa kalau dong. nah Malu banget ya. itu kalau bisa jangan sampai lupa ya. Entah satu atau dua orang, Susah diingat-ingat namanya. betul, apalagi yang namanya susah gitu ya. Nggak perlu sampai gelarnya juga nggak apa-apa menurut saya. Kayak saya kemarin, walaupun nama orang Indonesia juga pakai ejaan lama, saya juga hampir lupa gitu. Alhamdulillah masih teringat. Nah, itu bagus menurut saya. Jadi di highlight, pingin ke Melbourne, pingin ke Profesor Robert gitu misalkan. Karena beliau di sana pakar, atau kepakaran beliau atau keahlian beliau sesuai dengan apa yang ingin saya pelajari terkait ingin menjadi marketing spesialis. Nah, itu apa kayak jawaban yang lebih singkat gitu menurut saya. Jadi eh, apa, tap-tapnya itu kelihatan gitu. Kenapa pengen Melbourne? Oh ya, di sana karena syukur sudah dapat LOE gitu. Misalkan ditambahkan itu juga nggak masalah gitu. Itu kan menandakan kalau kita udah siap gitu. Kita nggak nyari-nyari lagi, kita udah siap pingin masuk. Istilahnya tinggal nunggu beasiswanya doang, tinggal mau masuk ke tempat kuliahnya gitu ya, ke universitasnya. Nah, langsung ditambahkan gitu. Karena saya ingin belajar di satu orang atau berapa orang profesor atau dosen namanya disebut yang tadi itu, jangan sampai salah, jangan sampai lupa, karena beliau pakar atau kepakaran beliau atau beliau pernah nulis jurnal atau penelitian tentang apa, itu bisa dimasukkan. Nah, itu maksud saya, real-realnya itu di sana gitu. Jadi nggak hanya yang mengungkapkan atau menjelaskan, oh ya karena Melbourne itu misalkan di sana ada kurikulum yang menawarkan ABC gitu ya. Terus di dalam kurikulum nanti saya akan belajar knowledge tentang ABC seperti itu. Tapi lebih digambarkan knowledge itu nanti buat apa sih, manfaatnya kemana gitu. Kemananya itu dikaitkan ke yang marketing spesialis tadi seperti itu. Contoh misalkan gini, Mbak Beverly pingin jadi marketing spesialis gitu. Nah, terus belajarlah ke Melbourne gitu ya. Nah, kebetulan di Melbourne itu ada Profesor Robert yang ahli misalkan digital transformation marketing atau marketing manajemen apa gitu misalkan. Nah, jadi dengan belajarnya Mbak Beverly ke Melbourne dengan Profesor Robert yang punya keahlian marketing manajemen atau digital transformation itu akan menunjang skill, kemudian akan menunjang Mbak Beverly untuk menjadi seorang marketing spesialis gitu. Dan jadi benang merahnya itu, lingkarannya kalau saya analogikan tuh kelihatan gitu.
pengen jadi apa, kemudian untuk menuju jadi apa tadi itu masih ada kekurangan gitu kan, masih ada gap skill, gap kompetensi, kemudian gap ya keterampilan dan sebagainya, maka belajarlah saya ke sana seperti itu. Why ke sana? Kenapa ke sana nggak ke yang lain gitu? Oh iya, tadi saya tiba-tiba teringat. Kalau disebutkan kenapa ke sana nggak yang lain, kalau bisa Mbak Beverly jangan menyinggung kalau di sana kurang ini, kalau di sana pokoknya yang kesannya merendahkan. Jangan kalau menurut saya. Jadi langsung saja misalkan kayak Mbak Novi kalau nggak salah tadi kan kenapa nggak ke Harvard atau nggak kemana gitu ya yang jauh lebih bagus, jauh lebih top gitu. Kita nggak usah nyinggung-nyinggung, oh iya di sana kurang apa gitu ya. Apalagi muncul kata kurang gitu ya. Ya langsung sebutkan saja, misalkan kenapa nggak ke Cambridge misalkan gitu. Kenapa lebih milih Melbourne? Oh ya karena di Melbourne di sana saya nantinya ini Pak Bu tidak hanya berkuliah. Misalnya di Melbourne ada marketing center atau research center tentang marketing gitu. Di mana di Cambridge berdasarkan riset saya nggak menemukan hal itu gitu. Nah, jadi nggak usah membandingkan apalagi membandingkan ranking gitu ya. Karena kalau menurut saya pertanyaan yang kenapa nggak ini, nggak itu dan sebagainya itu kan compare ya, comparing gitu. Nah, itu ingin menguji kita apakah jawaban kita itu membandingkan yang pada akhirnya finally kita merendahkan. Nah, itu jangan sampai seperti itu karena nanti kesannya kayak yang wah ini belum jadi kok sudah kayak menjelek-jelekan gitu. Khawatirnya saya juga nanti akan muncul pertanyaan lanjutan seperti itu. Apalagi sama saya rencana mau ke ekonomi gitu ya. Ekonomi di dalam negeri gitu. Hampir seluruh universitas negeri maupun swasta kan punya ya namanya fakultas ekonomi gitu. Tapi why? Kenapa saya menjatuhkan ke Pajajaran atau Unpad sebagai tempat studi saya? Lu kenapa Ren kamu nggak memilih UI? Lu lebih bagus, lebih keren gitu. Kenapa nggak UGM? Kenapa nggak misalkan sekolah bisnisnya ITB atau sekolah apa gitu ya di tempat lain yang lebih bagus gitu. Nah, saya punya big reason kenapa saya memutuskan ke Pajajaran ya yang saya jelaskan tadi. Karena di sana ada profesor dengan kepakaran X begitu yang saya butuhkan untuk menunjang saya ingin jadi A di mana UI nggak ada, di UGM nggak ada begitu Pak. Jadi saya memang tidak apa istilahnya tidak menjatuhkan atau tidak menentukan prioritas berdasarkan ranking semata seperti itu. Walaupun memang universitas kita nantinya rankingnya katakanlah gitu ya tidak top sekian atau top berapa gitu, tapi nggak masalah seperti itu. Toh kenapa nggak masalah? Ya karena yang ada di list LPDP adalah universitas-universitas terbaik gitu. Yang saya ketahui akreditasnya aja A, kalau misalkan dalam negeri gitu ya. Nah kalau yang luar negeri yang saya ketahui juga pasti kualitasnya bukan kaleng-kaleng, istilah sederhananya seperti itu. Jadi kalau karena LPDP sudah punya list, berarti tanamkan mindset bahwa semua universitas yang mereka inginkan ya award-awardnya kuliah di sana itu ya pasti terbaik gitu. Nah, makanya hindari yang cenderung agak konotasinya tuh kurang gitu ya. Kalaupun memang nggak bisa ada kata-kata atau diksi yang lain gitu. Kalau bisa kurangnya tuh diganti dengan belum. Contoh belum optimal atau belum maksimal seperti itu. Jadi kalau saran dari mentor saya dulu juga kata-kata yang kurang atau tidak itu sebaiknya dihindari. Eh, Terlebih misalkan ditanya gitu ya tentang respon atau tentang pendapat pemerintah kita seperti apa. Nah itu kan kita sebenarnya bukannya nggak boleh mengkritik ya, boleh mengkritik gitu, tapi juga jangan berlebihan. Misalnya kita secara nggak sadar gitu ya, wah excited gitu, oh ya pemerintah itu kurang begini-begini gitu. Terus kita jadi berlebihan gitu. Iya pemerintah kita tidak masih begini yang akhirnya itu mengesankan merendahkan. Nah itu saya khawatir itu akan menjadi pengurang penilaian seperti itu. Ibaratnya kan kita ini kan sedang berusaha gitu ya, sedang berusaha merayu, sedang berusaha ingin mendapatkan LPDP. Lah kita aja belum tentu atau belum pasti dapat, tapi kok kita bisa mengeluarkan statement yang seolah-olah kita tuh lebih baik yang lain-lain seperti itu. Nah, kalau bisa ini sekali lagi uh, inline atau relate dengan nilai-nilai yang dibawa LPDP sinergi seperti itu. Nah, makanya saya tadi juga nanya kenapa Mbak Beverly pingin banget bangun NGO gitu ya, nggak bekerja sama dengan NGO-NGO yang sudah ada. Tapi Mbak Beverly belum punya basic gitu atau basicnya modalnya masih sangat basic gitu ya.
belum pernah bangun NGO, belum pernah ada pengalaman. Kalau nggak salah tadi saya mencatat jawaban berdasarkan cerita gitu ya dari teman-teman yang punya family business, yang pernah punya background bangun NGO seperti itu. Itu nggak masalah atau nggak salah gitu ya. Tapi menurut saya jadi mengesankan kurang kesannya kurang karena Mbak Beverly kan ingin membangun NGO sendiri gitu. Dan jadi penjelasan NGO-nya juga masih kurang clear gitu. Nah, makanya kenapa saya mengarahkan kalau bisa bersinergi kenapa enggak gitu. Walaupun NGO-NGO yang ada selama ini itu memang masih misalnya konsepnya bukan ke arah sana atau sebenarnya ada yang ke arah sana atau mirip-mirip tapi eh, belum belum maksimal gitu. Nah, itu kalau menurut saya PDP itu akan lebih melihat orang yang mau kolaborasi, orang yang mau bersinergi gitu. Jadi bukan bukan seorang Superman gitu ya atau Wonder Woman yang tiba-tiba ingin muncul, pengen bangun A, B, C, D, merubah A, B, C, D. Padahal untuk membangun atau build A, B, C, D tadi itu pastikan banyak constraint ya, pastikan banyak hambatan, banyak kendala seperti itu. Terus Mbak Beverly tadi juga menjelaskan pengalaman edukasi basic, terus masih belum punya banyak pengalaman. Nah, walaupun sudah terlanjur ya, sudah terlanjur tertulis di essay yang nggak apa-apa gitu. Diarahkannya nanti mungkin misalnya eh, pada saat atau pada waktu ingin membangun NGO itu juga tidak menutup diri untuk belajar, untuk berkolaborasi, bersinergi dengan NGO-NGO sebelumnya yang sudah ada seperti itu. Jadi nggak mengesankan, wah pokoknya saya pengennya ya saya sendiri ini NGO-nya Beverly gitu ya, Beverly NGO misalkan seperti itu. Saya menutup mata, saya nggak mau kerjasama dengan yang lain. Jangan sampai seperti itu. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan atau di cross check Mbak Beverly, silakan. Palingan yang tadi sih Kak, untuk yang kenapa tidak bersinergi dengan NGO lain. Jadi aku jawabannya harusnya mengarahkan bahwa sebenarnya aku open aja kok untuk bersinergi dengan NGO lain kayak gitu ya. Iya, itu bisa juga. Jadi kenapa pengen membangun? Ya sebutkan dulu cita-citanya tadi ya, karena NGO saya spesifik ingin ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Nah, nanti bisa di-highlight gitu. Tapi saya juga tidak menutup diri karena diakui karena saya basicnya masih apa istilahnya ke dasar gitu ya. Belum pernah ada pengalaman membangun NGO sebelumnya. Saya tidak menutup diri saya untuk menjalin kerjasama atau kolaborasi atau saya belajar dari NGO-NGO sebelumnya gitu. Jadi kita punya kelebihan, tapi jangan lupa kita juga punya kekurangan gitu. Tapi juga ketika menyampaikan kelebihan jangan over, jangan berlebihan. Ketika menyampaikan yang kekurangan jangan kontradiktif dengan kelebihan dan juga jangan terlalu rendah seperti itu. Jadi kayak minder gitu ya kesannya. Kemudian tadi yang kalau nggak salah saya tanya kenapa lintas bidang gitu ya, matematika ke marketing. Nah, itu saya juga ada sedikit tadi menangkap kesan yang merendahkan S1-nya. Nah, kalau bisa, saya senasib nih dengan Mbak Beverly ya. Saya S1-nya teknik industri, tapi S2-nya ekonomi. Jadi nyebrangnya tuh udah nggak karuan, udah jauh gitu ya. Tapi waktu itu saya nggak, apa istilahnya, saya nggak mendiskreditkan atau merendahkan S1 saya. Justru kalau bisa, highlight gitu. Nggak apa-apa, LPDP open. LPDP nggak membatasi orang tuh harus linear terus gitu ya. S1, S2, sampai S3-nya seperti itu. Lintas bidang pun disetujui atau diperbolehkan gitu. Nah, kalau bisa, walaupun kita lintas bidang, kita sebutkan tuh keunggulan-keunggulan apa saja, value-value apa saja yang kita dapat waktu S1 seperti itu. Walaupun kayak tadi, misalkan S1 matematika, kemudian mau S2-nya marketing. Ya jelas dong, nggak pernah yang namanya belajar marketing ya saat matematika. Jelas-jelas subjeknya udah beda. Nah, tapi coba dicari satu atau dua atau maksimal tiga gitu ya. Subjek-subjek apa saja yang masih ada korelasi atau masih relate dengan matematika di marketing manajemen nantinya seperti itu. Contoh, misalkan gini, di matematika kalau ini maaf ya kalau saya salah ya nanti diluruskan. Di matematika kan pasti belajar hitungan, belajar data ya, belajar ya pokoknya terkait data, terkait hitungan dan sebagainya. Nah, akhirnya dengan Mbak Beverly menjadi seorang sarjana matematika yang kesehariannya selama 4 tahun itu belajar data, kemudian angka, hitungan dan sebagainya,
analytical skill-nya itu jadi bagus si Mbak Beverly ini. Nah, analytical skill ini ternyata juga dibutuhkan waktu nanti kuliah di marketing management. Nah, itu maksud saya benang merahnya tuh di situ. Walaupun bukan berarti harus sama persis mata kuliahnya. Enggak seperti itu. Tapi apa sih yang Mbak Beverly rasakan? Apa sih yang Mbak Beverly dapatkan waktu studi S1 matematika di Unpad itu? Coba dirangkai, coba dirangkum, pilih yang paling sense-nya tuh paling kerasa gitu. Kalau saya dulu waktu S1 skripsinya atau tugas akhir saya itu dikelompokkan sama dosen saya. Jadi kayak ada semi spesialis gitu ya, bukan spesialis seperti S2 ini nantinya seperti itu. Nah, jadi itu lebih terarah dan itu yang saya bawa gitu. Walaupun saya bukan background ekonomi Pak, Bu, tapi waktu di Teknik Industri S1 saya itu saya juga pernah belajar teori-teori perhitungan yang mirip-mirip dengan ekonomi. Nah, dengan saya belajar, dengan saya menjadi sarjana Teknik Industri tersebut, saya punya modal dasar nantinya ketika saya belajar yang lintas atau yang berbeda yaitu ekonomi ini, saya nggak, istilahnya ya nggak kaget-kaget sekali untuk beradaptasi dengan perbedaan subjek. Nah, kalau prediksi saya ya, LPDP itu yang lintas bidang ini akan diuji dan akan dilihat gitu. Kira-kira ini anak mampu nggak ya subjeknya dulunya apa, kemudian akan apa, terus modalnya apa gitu. Walaupun lintas bidang kan bukan berarti kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Maksudnya ketika satu matematika kemudian yang marketing benar-benar nggak tahu apa-apa gitu. Nah, kalau bisa ya itu tadi value apa yang dirasakan, kemudian apa yang didapatkan waktu S1, dan dari value yang disebutkan tadi itu, apa yang bisa dibawa untuk jadi modal belajar marketing. Untuk modal ditambahkan pengalaman pekerjaan juga nggak apa-apa Mbak Beverly. Kan tadi sudah disampaikan kalau basic marketing itu sebenarnya muncul ketika kerja gitu ya. Sama halnya dengan saya seperti itu. Jadi saya bukan tiba-tiba, maksudnya saya memutuskan untuk lintas bidang karena sudah ada di satu bidang selama 7 tahun dan kok ya ternyata saya itu karena di instansi negeri atau pemerintah nggak memungkinkan untuk pindah-pindah seenaknya gitu. Jadi semuanya sudah diatur strict, semuanya sudah ada aturan, ya mau nggak mau suka nggak suka harus diikuti seperti itu. Nah, berhubung Mbak Beverly ini swasta seperti itu ya, nah itu nggak masalah. Insight itu, experience yang didapatkan dari pekerjaan itu dijadikan modal dasar seperti itu. Dan kalau bisa ya disebutkan spesifik gitu. Misalkan sekarang kerjanya di swasta di otomotif gitu ya. Nah, sebutkan spesifik nantinya apa sih yang didapatkan selama bekerja di otomotif itu yang bisa jadi bekal untuk menghadapi perkuliahan di Melbourne di marketing seperti itu sehingga nanti di sana Mbak Beverly ya cukup struggling gitu ya cukup bisa beradaptasi gitu karena punya modal dasar ini paling enggak saya yakin LPDP akan melihat yang modal dasar tuh punya nggak sih ini anak gitu jadi kalau sayang kalau kita misalkan sebenarnya punya tapi nggak tersampaikan seperti itu dan malah terkesan jadi ini Mbak jadi kayak ngasal gitu wah pokoknya pengennya ya inilah walaupun saya dulu S1-nya apa nggak mau tahu lah gitu saya nggak mau tahu pokoknya saya pengennya inilah pokoknya pengennya ini yang susah gitu LPDP jadi susah loh kok pokoknya ini padahal ruhnya LPDP kan akhirnya nanti muaranya juga ke contribution seperti itu atau kontribusi gitu jadi lebih lebih di package gitu ya walaupun lintas bidang. Nah, pengalaman saya kemarin saya 60 menit persis gitu ya. Memang macam-macam ya waktu interview, durasi interview itu nggak mempengaruhi lulus enggaknya. Ada teman saya yang juga 15 menit. Jujur saya ngiri ke teman saya 15 menit itu yang lulus gitu. Kamu ditanyain apa saja kok sesingkat itu. Saya dikupas habis apa mungkin karena saya juga lintas bidang gitu ya. Jadi ada sesi pertanyaan diulang, pertanyaan dipertegas dan sebagainya. Karena kebetulan juga dari beliau bertiga itu ada satu yang lintas bidang, yaitu benar-benar struggle menjelaskan ke beliau, Pak ini penting, Pak saya penting mau studi ini gitu. Karena beliau yang namanya orang beda background gitu ya, pasti kan tingkat keponya tuh tinggi gitu. Kenapa sih Mas mau ke ekonomi gitu? Kenapa sih Mas pingin ke sini dan segini? Dan bisa jadi beliau itu juga akhirnya yang saya simulasikan dan saya jelaskan sebelumnya gitu, mengcompare-compare. Masnya ini mau ke Unpad gitu ya. Mas nggak bagus Mas, rankingnya Unpad tuh kalah mau GM ini. Itu kan benar-benar mental gitu ya.
Dan saya waktu itu posisinya juga sudah punya LOE seperti itu. Nah, alhamdulillah waktu itu saya juga nggak terbawa suasana yang terus tiba-tiba emosi, lo bang nggak kalah yang gini dan sebagainya, tapi tetap ya datar sih ekspresi saya waktu itu, maksudnya tetap so-so, jadi tetap tersenyum, terus tetap oh ya, terus ini juga ketika Mbak Beverly tadi merasa atau mendapatkan pertanyaan yang menekan mental, kemudian apa kayak menstimulasi untuk emosi atau marah, sebaiknya dilatih untuk nggak seperti itu gitu ya Mbak Beverly ya. Dan mungkin juga bisa disiasati dengan mengucapkan terima kasih pertanyaannya. Kalau nggak salah tadi saya juga appreciate di beberapa pertanyaan yang menarik dan sebagainya yang pacaran sama bully kalau nggak salah saya tadi ya. Ini pertanyaan menarik gitu ya. Nah, bisa diselipkan sesekali statement itu gitu untuk menetralisir kita juga gitu ya. Kadang kan orang yang ketika mendapatkan tekanan tuh kan tiba-tiba ingin meluap-luap gitu ya. Nah, itu kalau bisa dilatih jangan terbawa suasana seperti itu. Karena juga teman saya tapi hanya lolos juga, dia itu tipikal kepribadiannya suka berdebat. Ya begitulah akhirnya dia interviewnya 70 menit atau 75 menit gitu. Jadi berdebat dengan wawancaranya diajak berdebat dan dia nggak tahu ya dia itu sebenarnya mimpinya pengen lulus atau gimana gitu. Tapi yang pokoknya dia kalau punya prinsip kekeh gitu. Jadi dilibaslah itu semua pewawancara. Saya juga nggak tahu. Tapi saran saya kalau kita merasa nggak sekuat itu ya dan ada kekhawatiran, kita meminimalisir itu. Jadi lebih baik data-data aja, kemudian tapi lebih baik disikapi dengan tetap ramah gitu. Dan juga boleh kita misalkan ada gitu ya satu pewawancara yang banyak sekali memberikan kritik, komentar atau saran, kita jangan lupa ngucapin terima kasih seperti itu. Walaupun dalam diri kita itu kayak kok gini sih sarannya kok beda ya kok melenceng dan sebagainya. Nah, itu wujud kita sikap kita yang baik, attitude kita yang baik itu ngasih ucapan terima kasih. Baik Bapak atau baik Ibu, terima kasih atas saran yang diberikan, luar biasa saran yang diberikan kepada saya, bla 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 gitu. Nah, nanti baru sampaikan ketika memang dirasa pendapat beliau atau saran beliau itu tidak sesuai dengan kita seperti itu. Nggak apa-apa seperti itu. Tapi kita tetap menghargai. Jadi bukan berarti enggak Pak Bu, saya nggak setuju dengan statement seperti itu karena begini begini begini. Misalnya seperti itu. Itu kalau bisa jangan terkait termasuk misalkan saya tadi merasa juga kurang mendetail rencana penelitian atau riset ya tesis. Nah, saya nggak tahu nanti di prodinya Mbak Beverly apakah itu menjadi suatu kewajiban. Saya ada teman di Australia lulus nggak wajib tesis tapi wajib publikasi jurnal minimal Scopus Q2 kalau nggak salah atau Q1 bahkan. Nah, dia cukup itu. Nah, coba dipelajari lagi Mbak Beverly di kurikulumnya ya di Universitas Melbourne itu apakah tesis itu wajib ataukah ada hal lain yang diwajibkan untuk syarat kelulusan. Nah, ketika misalkan nanti mendapat pertanyaan terkait ya entah itu metodologi atau terkait topik riset gitu ya. Terus Mbak Beverly sudah menjawab, terus di counter lagi gitu ya, maksudnya ditentang gitulah. Nah itu kembali lagi saya tekankan untuk terima kasih dulu dan ketika misalkan di situ juga masih didesak harus memilih gitu ya, ya sampaikan saja Mbak Beverly pilihannya yang mana seperti itu. Tapi sekali lagi juga bisa di highlight gitu. Misalkan gini, Mbak, Anda mau meneliti tentang consumer satisfaction tadi ya di UMKM dan sebagainya. Kemudian metodenya sudah dijelaskan sama mbaknya nih, kuantitatif itu. Kalau menurut saya nggak bagus mbak kuantitatif, tapi kualitatif saja seperti itu. Nah, padahal diri Mbak Beverly, enggak kok kuantitatif itu udah yang paling oke, atau yang paling bagus atau yang paling tepat gitu. Jangan lupa sampaikan dulu di depannya. Terima kasih Bapak, Ibu gitu atas saran yang diberikan gitu. Menurut saya pribadi sejauh ini saya memahami metode kuantitatif, menurut saya masih yang pilihan terbaik. Tetapi saya tidak menutup diri ketika proses perkuliahan berjalan, ya saya akan mendapatkan saran masukan dari dosen pembimbing dan juga saya terima kasih juga kepada Bapak siapa misalkan atau Ibu siapa atas saran dan masukannya. Ini menjadi masukan yang berharga, yang baik buat saya nanti ketika saya akan melakukan atau meneliti riset atau penelitian saya seperti itu. Jadi kita ada sisi apresiasinya juga, walaupun apa namanya kita berbeda, kita juga menyampaikan. Dan itu nggak salah ketika di wawancara kita ngomong apa dan nanti realnya tuh beda banget 180 derajat, LPDP tidak mempermasalahkan gitu Mbak Beverly. Jadi jangan khawatir kalau ditanya atau sudah menyiapkan topik penelitian atau topik riset, wah saya harus ini
udah tutup mata, nggak mau lihat kanan kiri, harus ini, pokoknya harus ini. Lah padahal nanti dosen pembimbingnya atau supervisor di sananya nggak mau seperti itu. Akan jadinya nggak lulus-lulus juga, nggak lucu juga gitu ya. Nah itu tetap harus kita minimalisir dan kita netralisir. Atau juga misalkan kekeh dengan satu hal yang kita yakini, terus akhirnya di counter ya, loh Anda ini kekeh ini. Nah ternyata di sana nanti nggak sesuai gimana? Nah khawatirnya muncul seperti itu. Tapi kalau di awal sudah kita state, kita open, kita nggak menutup diri dengan kemungkinan perubahan yang ada, selama itu bagus, selama itu bisa support konstruktif buat kita, ya why not gitu. Kenapa nggak saya ambil seperti itu? Bisa jadi itu juga apa, rencana kita tuh ada kekurangan gitu, tapi kita terbuka untuk menerima segala masukan seperti itu, Mbak Beverly. Oke. Kemudian sebentar sedikit lagi ya Mbak Novi ya. Saya kalau ngomong memang kadang-kadang banyak banget yang ingin saya sampaikan. Terus tadi, oh iya, kenapa LPDP memilih Anda gitu ya tadi? Bagus secara konten, saya suka juga gitu ya, dan itu relate ke contribution seperti itu. Nah, tapi kalau bisa ditambahkan langkah konkretnya, Mbak Beverly. Langkah konkret itu gimana sih ya nyusunnya? Nah, itu bisa pakai metode SMART. S-nya apa? S-nya itu spesifik. M-nya apa? M-nya itu measurable. A-nya apa? Attainable atau achievable. R-nya apa? Relevan. Kemudian T-nya time bound. Jadi kenapa LPDP harus memilih Anda? Nggak apa-apa tadi. Saya meyakini diri saya sevisi dan semisi dengan apa namanya LPDP seperti itu. Saya Beverly ingin melanjutkan studi bidang ini di Universitas Melbourne seperti ini. Nah, setelah selesai studi, saya akan apa? Nah, akannya itu pakai SMART tadi, dan kemudian bisa ditambahkan juga di akhir. Dengan saya lanjut studi dengan beasiswa LPDP, saya meyakini gitu. Selain kapasitas diri saya juga akan meningkat, saya juga akan bisa memberikan kontribusi apa gitu ke masyarakat atau ke society yang seperti yang sudah Mbak Beverly tuliskan atau sampaikan seperti itu. Jadi metode SMART itu untuk memudahkan sih menurut saya. Jadi benar-benar spesifik, namanya spesifik ya pasti satu gitu ya. Namanya measurable juga terukur, juga pasti ada apa namanya? Ya ada ukurannya gitu. Entah itu persentase, entah itu jumlah, entah itu apa ya, ya besaran-besaran yang data yang bisa diukur seperti itu. Kemudian, oh iya, tadi kalau nggak salah visi misi LPDP, nah itu juga menjadi catatan saya tadi, dihafalkan sedetail mungkin kalau bisa. Visi dan misi kan beda ya. Kalau tadi saya nangkapnya masih visi yang udah benar gitu. Tapi misinya saya tunggu, oh nggak ada kelanjutan. Oke, berarti nggak akan disebutkan misinya. Nah kalau bisa disebutkan, kalau ada lupa-lupanya dikit itu nggak masalah gitu. Tapi yang terpenting visinya ada satu, misinya setahu saya ada tiga seperti itu. Nah kalau bisa main poinnya atau poin utamanya itu tersampaikan seperti itu. Termasuk nilai-nilai. Ada teman saya juga ditanya 5 nilai LPDP, juga ditanya seperti itu, dan kemudian malah dia ditanya juga korelasinya dengan diri dia seperti itu. Contoh misalkan Anda mengklaim diri Anda berintegritas tuh. Apa atau kenapa Anda mengklaim diri Anda berintegritas seperti itu. Nah, ini yang mau saya share juga, kalau bisa ketika ditanya hal-hal yang sifatnya behavior gitu ya atau kepribadian tuh bisa pakai satu metode lagi namanya STAR seperti itu. S-nya itu situation, T-nya itu task, A-nya itu action, R-nya itu result atau mungkin lesson learn gitu ya kalau mau ditambahkan. Nah, jadi ketika ditanya, Anda klaim diri Anda berintegritas seperti itu. Oh iya Bapak, oh iya Ibu, benar saya orang yang berintegritas. Dalam hal apa gitu? Atau kenapa Anda bisa mengklaim seperti itu? Nah, masuklah ke STAR gitu. Contoh misalkan eh STAR gitu ya. Saya pribadi yang berintegritas, misalnya saya selalu ini mematuhi rambu-rambu lalu lintas gitu saat berkendara, misalkan dengan saya misalnya mau kayak helm, kemudian saya mau memastikan safety kendaraan saya, kemudian berkendara sesuai rambu-rambu lalu lintas. Itu situationnya. Tasnya misalkan ya itu saya menyiapkan, contoh helmnya saya pakai helm SNI misalkan seperti itu, dan kemudian safety yang lainnya disebutkan. Actionnya juga bisa dikaitkan juga, berkendaranya juga normal-normal aja, nggak kebut-kebutan. Resultnya saya sampai tujuan dengan selamat seperti itu. Nah itu
Contoh misalkan ingin mengungkapkan ya atau ingin menjelaskan sesuatu hal tentang kepribadian. Termasuk kalau misalkan ditanya kelebihan di esai saya sudah di CV yang dikirim itu saya juga sudah membaca beberapa gitu ya. Ada beberapa poin yang dijelaskan bagus, ada beberapa menurut saya yang masih masih apa istilah masih ngambang gitu. Misalkan Mbak Beverly state, "Oh, saya orangnya reliable and persistent" gitu misalkan ya. Nah, itu case-nya saya masih belum dapat. Nah, nanti mungkin kalau misalkan dapat pertanyaan itu bisa dispesifikkan, pilih satu saja situation yang mewakili, yang benar-benar mewakili reliable apa Mbak Beverly, sepersisten apa di momen itu, seperti itu. Gitu. Walaupun di essay atau di CV masih belum belum sempat gitu ya, atau ya karena udah disapin nggak bisa dirubah-rubah lagi gitu ya. Nah, itu bisa jadi tambahan. Karena bisa jadi karena CV dan essay kita pastinya sudah dibaca sebelum wawancara oleh tim pewawancara. Nah, itu mereka pasti akan kayak highlight-highlight gitu. Nah, saya share sedikit kemarin pengalaman saya tuh ada satu pewawancara tuh sampai hafal. Saya ngerangkai berapa paragraf essay dan di paragraf berapa saya menyebutkan statement itu. Dan sejujurnya saya sendiri aja yang buat nggak hafal itu di paragraf berapa gitu. Saya tuh sempat kaget di paragraf 5 Anda menyebutkan begini begini. Terus saya kaget. Oh ya, benar ya itu paragraf 5 ya. Untungnya beliau tuh menjelaskan paragraf 5 pernyataan atau statement ini di kemarin catatan saya sempat kaget. Buset, sampai hafal ya paragrafnya. Saya sendiri nggak hafal. Saya menulis berapa paragraf. Nah, itu beliau sampai hafal dan tentunya mungkin udah dikasih apa highlight atau dikasih catatan seperti itu. Atau bisa juga waktu ini interview seperti ini ada satu interview tuh yang kelihatan tuh sangat riweh kanan kiri dan ada bunyi touch keyboard ketika beliau open mic seperti ini. Nggak tahu saya beliau tuh searching atau beliau tuh mencatat dan sebagainya gitu. Ada sekali yang seperti itu. Tapi untungnya beliau bukan yang sibuk-sibuk yang tidak peduli gitu ya, tapi sesekali ditanya gitu terus sibuk nyatet-nyatet gitu. Terus nanti kalau ada jawaban saya yang kurang ditanya lagi. Itu nggak menutup kemungkinan kejadian pertanyaan berulang tuh akan ada gitu Mbak Beverly. Ya mungkin itu tadi ingin menguji konsistensi kita bisa. Yang kedua ingin menguji mental kita bisa. Ini orang ini gampang sebel apa enggak gitu ya kalau ditanyaan berulang seperti itu. Bisa juga yaitu konsistensi, sebel enggaknya. Terus yang ketiga juga pingin melihat juga gitu apakah orang ini selain konsisten juga jawabannya nggak kemana-mana seperti itu. Kembali lagi seperti yang saya jelaskan di awal, jawab apa yang ditanyakan, nggak perlu menjawab apa yang tidak ditanyakan seperti itu karena itu bisa memancing atau menstimulus pewawancara untuk menanyakan pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu ditanyakan seperti itu. Termasuk sebentar. Satu lagi Mbak Novri ya izin. Saya sudah terlalu lama. Termasuk tadi. Oh ya, gimana kalau gagal LPDP? Maaf, bukan itu. Yang Mbak Beverly, kalau nggak salah ini, yang tadi mencoba-coba beasiswa lain. Saya lupa pertanyaan saya yang mana itu ya. Mencoba beasiswa lain, terus scholarship hunter sejak 2019 dan lain sebagainya seperti itu ya. Eh itu nggak salah gitu ya menurut saya jawabannya. Tapi kalau bisa nggak usah ungkapkan. Tuh, bingung ya. Nggak salah tapi nggak usah diungkapkan. Iya. Maksudnya begini. Walaupun sebenarnya atau saya nggak tahu kemarin Mbak Beverly mengisinya ini tapi kembali lagi Mbak Beverly kemarin ngisinya kalau ada pertanyaan sedang melamar beasiswa ya atau tidak kemarin dijawab apa? Tidak, karena Oh, emang tidak. saat ini lagi enggak. Nah, ya kebetulan ini. Kalau iya saya yang bingung. Kalau tidak kebetulan, nah menurut saya nggak perlu disampaikan sejarah daftar beasiswa apa saja seperti itu. Maksud saya gini, ya walaupun kenyataannya itu dimulai sejak 2019, tapi saat ini Mbak Beverly kan baru daftar LPDP untuk yang pertama kalinya, gitu kan. Mm-mm. Nah, sebaiknya fokus saja di situ. Misalkan gini, kalau nggak salah ya saya baru ingat kalau nggak salah pertanyaannya kenapa memilih LPDP nggak beasiswa yang lain gitu kan. Nah, Mbak Beverly menjawab, sebenarnya ya kita nggak menutup kemungkinan untuk mencoba yang lain. Nah, yang itu yang maksud saya harus dihapus atau nggak usah disebutkan. Langsung saja dikaitkan, misalkan menurut Mbak Beverly apa sih keunggulan LPDP dibanding beasiswa yang lainnya seperti itu. Contoh, saya mengambil konten ini juga kemarin waktu ditanya seperti itu. Nah,
Misalkan saya sebutkan gitu, LPDP nggak hanya menyediakan, nggak hanya provide pendanaan studi, pendanaan di luar studi gitu ya. Nggak hanya menyediakan dana, intinya seperti itu. Tapi LPDP ini juga saya melihatnya bagus. Sebelum kita berangkat kuliah juga ada program namanya persiapan keberangkatan atau PK seperti itu, di mana di situ ada diwadahi, kita disinergikan dari latar belakang berbeda dan sebagainya gitu ya, untuk saling kenal, saling mengenal, menjadi teman satu angkatan, jadi akrab dan sebagainya. Kemudian waktu perkuliahan supportnya juga sangat luar biasa LPDP, bahkan setelah kuliah ada namanya organisasi alumni Mata Garuda. Nah, jadi ya ini terserah ya Mbak Beverly menangkap atau melihat atau mengetahui LPDP seperti apa. Kalau saya kemarin kontennya seperti itu. Jadi LPDP ini nggak hanya menyediakan finansial semata, dukungan finansial. Mungkin kalau dukungan finansial beasiswa-beasiswa yang lain juga ada seperti itu ya. Nah, tapi saya melihatnya ada apa namanya, program mulai kita sebelum kuliah, bahkan saat kuliah, bahkan selesai kuliah pun akan terus dimonitor seperti itu. Jadi bukan bukan seperti beberapa beasiswa lain yang hanya memberikan funding kemudian selesai ya udah selesai dilepas kemana-mana gitu ya. Alumninya ya mungkin terdata ya terdata, tapi termaintain kita belum tentu tahu maksudnya seperti itu. Nah tapi kalau Mata Garuda ini akan lestari gitu ya kalau Mbak Beverly tahu. Jadi ada Mata Garuda Pusat, kemudian ada Mata Garuda daerah-daerah, provinsi dan sebagainya. Nah saya kemarin mentor dan tahunya juga dari situ gitu, Mata Garuda dan sebagainya. Padahal itu juga awardnya udah entah tahun kapan lulusnya seperti itu. Tapi nyatanya organisasi itu masih awet dan masih termaintain sampai sekarang seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit insight dari saya ya, kenapa harus memilih LPDP selain sejalan dengan visi misi tadi gitu. Kalau memang Mbak Beverly meyakini LPDP memang beasiswa yang lembaga atau beasiswa yang menyediakan nggak hanya finansial seperti itu. Satu lagi kalau memungkinkan juga ini, teman saya di luar negeri juga kemarin sempat sharing, ditanya tentang cukup nggak nanti living allowance atau biaya hidup yang dikasih LPDP gitu. Nah kalau bisa juga, ini saya nggak tahu ya di eh, Mbak Nofri ini timnya apakah ada grupnya atau apa. Saya sebenarnya pingin ada share gitu ya terkait misalnya ditanya tentang KLPDP-an beberapa yang saya tahu termasuk yang living allowance itu gitu. Ini misalkan kayak ini kebetulan Mbak Beverly kan di Australia. Kalau teman saya kemarin di UK kan pernah tuh satu momen mengalami inflasi. Nah itu teman saya ternyata dapat case, cukup nggak ya duitnya yang dikasih LPDP gitu. Tahu nggak yang dikasih berapa? Nah itu memungkinkan ditanyakan seperti itu. Nah saya itu ada filenya juga dan memang file ini dikhususkan atau dikasih ke calon awardee yang sudah lulus seleksi substansi gitu, bukan yang diedarkan bebas atau luas gitu. Tapi saya lihat di beberapa grup Telegram kalau Mbak Novri sama Mbak Beverly join juga sudah ada tuh yang iseng atau apa men-share gitu ya, itu bisa jadi rujukan atau referensi. Walaupun nanti ditambahkan bahwa yang saya ketahui kebijakan LPDP dinamis Bapak dan Ibu, dan tapi saya yakin LPDP itu sederhananya itu nggak akan nggak akan membiarkan atau membuat wordingnya sengsara seperti itu. Saya yakin LPDP punya kebijakan terbaik yang nantinya itu juga akan ya terbaik juga untuk para awardinya seperti itu. Jadi walaupun ya kita merasa nanti kurang atau kelebihan atau seperti apa, tapi yakinkan dan yakini bahwa LPDP institusi terbaik yang sudah tahu, yang sudah standar, yang sudah punya kebijakan, yang saya yakin kebijakannya itu akan menguntungkan atau kebijakannya itu akan bermanfaat. Istilahnya pokoknya nggak akan menyusahkan awardinya seperti itu. Saya rasa cukup ya Mbak Beverly udah panjang dan Mbak Nofri. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan dari Mbak Beverly. Sejauh ini udah detail banget sih Kak Randy. Jadi Siap. tidak sih, aku belum ada pertanyaan lanjutan. Oke, Ada siap. beberapa aja yang harus aku memang detailkan sih, kayak NGO, terus juga untuk yang tadi kita harus bisa open terhadap segala kemungkinan, lebih kayak fleksibel gitu ya. Ya. Oke, sip. Siap. Makasih Semangat Randy. Mbak Beverly Makasih ya. banyak ya masukannya. Siap. Ya. Silakan Mbak Nofri. Sebelumnya makasih Mas Randy, udah detail banget sih memang feedbacknya, kayak udah mencakup semuanya dan udah fokus banget sama hal yang dikatakan sama Beverly.
jadi masukan ke kita juga sih sebenarnya di sini sebagai peserta. Paling Mbak Beverly saya izin menambahkan sedikit saja gitu ya. Sebenarnya begitu saya baca isinya Mbak Beverly itu saya kayak nangkap, wah Mbak Beverly benar-benar kayak passionate banget, terus detail banget sebenarnya di isi. Tapi ketika wawancara tadi ada beberapa hal yang mungkin baik untuk dikatakan, tapi belum Mbak highlight lagi gitu. Kayak misalnya tuh di akhir, kalau nggak salah di paragraf akhir esai Mbak bilang ada soal massive action ya Mbak. Oh iya, Nah, itu salah tadi satu sebenarnya saya program nungguin jawaban LPDP. itu sih, gitu. Saya nungguin apakah Oh, ini bakalan dimasukkan di alasan memilih LPDP, gitu. Karena itu termasuk juga bagian dari Mata Garuda kan, kontribusinya iya. juga dan kolaborasi. Itu penting banget sih. Lalu tadi sebenarnya menarik ya, Mbak Beverly juga ada menotis satu mata kuliah yang nggak ada di Indonesia. Saya juga kebetulan ngambilnya manajemen, tapi saya sains manajemen, Mbak, di dalam negeri. Oh, Dan memang saya juga ngelihat neuromarketing ini belum ada sih di Indonesia. Jadi itu memang bidang yang sangat spesifik sih, gitu. Itu udah bagus banget. Terus tadi benar yang kayak kata Mas Randy, mungkin Mbak bisa lebih detailkan. Karena tadi kan kita nggak terlalu bahas tentang rencana riset penelitian tesisnya ya. Jadi kan Mbak kan pengen jadi marketing spesialis nih, dan itu kan banyak banget ya, luas banget skopnya. Apakah mau ngambil di digitalnya, di SMI-nya, nah itu juga mungkin Mbak sambil dipersiapkan spesifik skopnya itu di bidang yang mana gitu, dan apa yang pengen benar-benar di-develop gitu. Karena marketing ini banyak banget sih memang. Terus mungkin tadi benar kalau misalnya mungkin apa ya, kayak tadi profesornya kan tadi Mbak ada yang nyebutin yang going viral ya. Jadi itu iya. bagus karena berarti Mbak juga udah ngikuti perkembangan dari profesor itu, ada outputnya itu buku gitu. Terus itu bisa dapat live lesson, itu bagus banget. Terus mungkin satunya lagi bisa Mbak tambahkan profesor yang minat research-nya itu sama kayak yang Mbak minati gitu. Jadi kayak tadi bilang Mas Reni juga, mungkin ada korelasinya kenapa harus kuliah di Melbourne. Karena mungkin ada profesor yang tidak ada di kampus lain. Terus tadi saya juga senang nih ketika Mbak Beverly bilang kalau output dari Master of Management ini adalah punya leadership skill gitu kan. Karena kan memang salah satu keunggulan manajemen adalah dia fokus menanamkan leadership-nya. Jadi kayak misalnya jadi pemimpin atau membangun sebuah perubahan kayak NGO, apakah di bisnis atau di organisasi, itu juga udah bagus banget. Sama tadi juga Mbak udah menjelaskan tentang lulusan S2 yang lebih baik, salah satu lebih advance gitu ya contribution-nya dibandingkan lulusan S1. Itu juga sudah baik. Paling yang harus Mbak apa ya, mungkin saran saya yang harus Mbak lebih lengkapi tadi itu sih kayak konsep NGO-nya. Nah, Makanya tadi ya saya oke. nanya tuh seberapa jauh sih sudah dipersiapkan NGO-nya, karena kan emang kalau di Indonesia itu memang udah banyak ya. Saya juga ngeliat kalau manajemen itu sebenarnya udah lumayan banyak workshopnya, terutama marketing sih. Itu kan marketing itu lagi bagus-bagusnya banget, lagi di branding, lagi di apalah dicanangkan sekali. Nah mungkin Mbak juga harus apa ya, cari tahu juga kira-kira NGO apa aja yang di Indo tadi yang sama dengan yang Mbak minati gitu. Mungkin yang dalam bidang tadi SMI gitu. Jadi Mbak bisa berkolaborasi gitu. Dan tadi sebenarnya juga udah bagus ketika Mbak menyampaikan bahwa Mbak pengen kerja dulu nih sebagai marketing konsultan gitu kan di perusahaan. Jadi dari situ Mbak bisa belajar dulu, baru nanti seiring waktu bisa nerapin di NGO. Dan kalau saya notice di esainya, itu Mbak Beverly udah mencantumkan langkah-langkah konkret bahkan. Kayak udah per tahun kalau nggak salah ya, udah ada Oh, tahun. tahun-tahunnya gitu. Nah, tapi tadi waktu diwawancara justru nggak di-mention gitu. Jadi, Oh, tahunnya ya. sayang Oh, banget. Padahal tuh kayak udah terstruktur banget kan, udah ada langkah konkretnya. Jadi tuh mungkin nanti bisa Mbak kemas lagi sih, kayak Mbak sederhanakan, tapi tetap membuktikan bahwa ada loh rencana yang udah saya siapkan tentang NGO, tentang rencana karir seperti itu. Itu aja sih, selebihnya sudah dijelaskan juga sama Mas Randy, udah lengkap banget. Itu aja sih, sejauh ini Mbak udah terstruktur banget, terus juga udah tenang banget sih jawabnya. Paling tadi terasa banget memang waktu kan kita transformasi ya dari Inggris terus ke Indonesia, itu memang tiba-tiba Mbak itu jawabnya aku. Jadi saya juga oh, itu kerasa banget kayak oh oke, mungkin memang belum iya. terbiasa kan. Makanya itu juga walaupun kita luar negeri misalnya, kita kan juga kadang pengen ngetes ya, kadang interviewernya pengen lihat kalau bahasa Indonesianya gimana gitu. Jadi nggak apa-apa sih. Mungkin nanti dibiasakan lagi untuk tetap pakai saya dan bahasa formal. Itu aja Iya. sih Mbak Beverly. Sejauhnya udah Yeay. keren banget. Terima Sedikit kasih lagi banyak, Mbak Mbak Nofri, Nofri. kalau Iya, boleh. boleh. Ya, tadi nyambung yang Mbak Nofri sampaikan, saran masukannya bagus-bagus. Nah, untuk yang terkait spesifik spesialis ya, yang terspesifikasi sangat detail tuh memang bagus juga.
Jadi misalkan ingin menjadi marketing spesialis bidang apa lagi gitu. Karena sesuai pengalaman saya semakin spesifik itu akan semakin nggak ditanya lagi gitu. Jadi udah benar-benar mentok, udah semakin spesifik. Tapi kalau yang masih general tuh masih terus akan ditanya sampai ketemu benang merahnya seperti itu. Nah, saya khawatir kalau nggak salah kan satu orang pendaftar tuh dapat waktu maksimal 60 menit, ya bisa lebih gitu, tapi nggak sampai 1,5, nggak sampai 2 jam seperti itu. Saya khawatir nanti dapat tipe wawancara yang eh, nggak apa sih istilahnya, nggak telaten gitu ya untuk mengorek pelan-pelan. Maksudnya tipe wawancara yang langsung, aduh ini nggak jelas, ini muter-muter, langsung dinilai gitu. Nah kalau bisa makanya saya ngulang lagi statement saya di awal, jawab inti-intinya tuh di depan gitu, jangan di belakang gitu. Jadi di belakang tuh sudah kayak support sentence-nya atau pendukung seperti itu. Tapi nanti ini kenapa kok saya selalu mengatakan ini dan selalu saya ngulang, ketika dipotong atau diinterrupt gitu ya di tengah, kan sudah tersampaikan main poinnya. Khawatirnya kalau yang support-supportnya ini duluan di depan tapi intinya ada di belakang, main poinnya ada di belakang, kan jadi nggak tersampaikan. Itu maksud saya Mbak Beverly. Jadi state kayak tadi yang Mbak Nofri sampaikan sih, saya sebenarnya udah jelas, udah bagus disampaikan step-stepnya, ada tahun-tahunnya bahkan. Itu maksud saya smart. Jadi sudah jelas gambarannya berapa tahun dan sebagainya. Nah, cuman mungkin sayangnya tadi waktu simulasi belum tersampaikan secara jelas gitu ya, dan secara detail atau secara rinci seperti itu. Nah, gimana cara mengemasnya? Misalkan di kan banyak Mas, maksudnya dari tahun ini, tahun ini, tahun ini. Nah, itu nanti kita bisa apa namanya, bisa melatih untuk mempersingkat gitu. Jadi misalkan dibuat tahun apa, bukan, maksud saya jangka pendek gitu ya, jangka pendek saya menetapkan berapa tahun, misalkan 1 sampai 2 tahun, kemudian jangka menengah 3 sampai 5 tahun, dan lebih lebih dari 5 tahun menurut saya adalah jangka panjang saya begini gitu Mbak Beverly. Jadi itu lebih meringkas gitu ya, meringkas dari apa yang sudah disampaikan di IC. Dan sekali lagi untuk kakak-kakak yang lain juga di sini ya yang sedang mendaftar, kami lagi baca lagi apa namanya, dibuka lagi CV dan IC-nya seperti itu. Jadi saya share pengalaman saya kemarin, ada bocoran sedikit yang sampai pewawancaranya tahu paragraf berapa, padahal saya pun sendiri yang nyusun nggak paham itu paragraf berapa. Untungnya dijelaskan, Anda menjelaskan ini. Langsung saya tiba-tiba teringat, oh ya saya menjelaskan ini di titik ini, di paragraf ini. Nah akan lebih baik kalau kakak-kakak yang kan tentunya udah nulis sendiri gitu ya dan mengungkapkan sendiri, itu sudah jauh lebih paham dan jauh lebih mengerti dan disampaikan kembali pada saat wawancara seperti itu. Dah cukup sekian Mbak Novi dan Mbak Beverly. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Randy udah meluangkan waktu, Mbak Beverly juga sudah bersedia jadi interviewingnya. Mungkin Mas Randy kita juga menjelaskan dikit ya, tadi kan ini kan sesi kedua ya Mas, jadi kita ada 3 sesi nih, jadi sebenarnya grup ini kita buat juga dari Telegram, jadi kita ngeliat tuh kemarin kan udah banyak yang punya LOA, jadi daripada kita nungguin pengumuman juga, jadi lebih baik kita prepare aja, jadi ini sesi keduanya sih Mas. Mungkin nanti kalau misalnya Masnya juga ada waktu di sesi 3 atau bisa sharing-sharing ke kita juga sangat terbuka. Siap-siap, saya di-add ke grupnya juga nggak apa-apa kalau memang berkenan di grup Telegramnya seperti itu. Jadi ketika ada waktu luang bisa join walaupun nggak jadi interviewer. Seperti itu Mbak Nofri. Siap-siap, makasih banyak Mas Randy. Oke, ada lagi Mbak Beverly? Teman-teman lain sebelum kita akhiri? Sudah cukup dari saya. Terima kasih banyak Mbak Nofri sama Mas Randy. Terima kasih ya. Ya, tetap semangat ya Mbak Beverly. Oh ya, kalau bisa ini bukan sekali aja ya Mbak Nofri ya. Mungkin Mbak Beverly merasa ingin latihan lagi atau seperti apa, masih diperbolehkan gitu kan ya? Iya, Oh ya. ya, siap Jadi siap. juga di sesi 3 juga ada sih kayaknya Mbak Beverly ya, kalau nggak salah. Iya, tanggal Daftar 14. Ya, jadi bisa sekalian lagi latihan. siap. Semangat Mbak Beverly, pasti bisa. Kalau menurut saya LOA itu salah satu privilege gitu ya. Maksudnya kita tuh sudah dapat satu tiket, kita tuh sudah apa istilahnya satu step lah di atas teman-teman yang belum punya LOA seperti itu. Kenapa? Ya karena kita udah pasti jelas gitu. Kita udah diterima di sana, kita udah yakin akan lanjut di sana, tinggal ini